Bang! Kedua serangan yang tampaknya menakutkan itu tiba-tiba bertabrakan, tetapi tidak ada riak energi yang sangat keras, hanya suara keras batu-batu besar yang bertabrakan di tanah alun-alun. Pukulan ini tampak menakutkan, tetapi keduanya hanya mencoba pisau mereka. Tumbukan yang mengejutkan membuat tubuh Long Tian mundur selangkah, dan tubuhnya bergetar. Bahkan raksasa abu-abu di luar tubuhnya tiba-tiba dipenuhi dengan retakan yang jelas. Di sisi lain, tinju Long Yuan tidak terluka, kecuali beberapa cairan merah mengalir, perlahan menutupi tinjunya. Serangan di bawah tinjunya sangat menakutkan. Sepertinya selama bertahun-tahun, kekuatanmu tidak banyak meningkat. Tiba-tiba, melihat sosok Long Tian yang tak berdaya, wajah Long Yuan tiba-tiba menunjukkan senyum puas, dan dia menatap Long Tian dengan muram. Dia tahu bahwa kekuatannya dan Long Tian selalu setara satu sama lain. Jika dia tidak diberi penghargaan oleh Raja Naga Perak, bagaimana dia bisa dengan mudah menjadi lebih kuat dari yang lain? Tapi itu tidak masalah. Kali ini, strategi Raja Naga Perak sempurna. Bahkan jika para dewa datang, mereka tidak dapat menghentikannya. Pikiran Long Yuan telah melihat gambaran menyedihkan dari Long Tian dan orang-orang kuat lainnya. Raja Naga Emas direduksi menjadi tahanan. Segera setelah tembakan berakhir, mata Long Tian tetap pada tubuh Long Yuan, ekspresinya sedikit memudar, dan kemudian alisnya menegang. Pembangkit tenaga di klan naga hampir menyadari keberadaan satu sama lain. Kekuatan dan efektivitas tempur mereka selalu seimbang, tapi mengapa perbedaan efektivitas pertempuran di antara mereka berdua begitu jelas sekarang? Karena mereka bertarung satu sama lain. Mata Long Tian secara bertahap terkunci pada kepalan tangan Long Yuan, terutama energi merah yang menutupi kepalan tangan, yang membuat pupil mata yang terakhir menyusut sedikit, dan mencium perasaan menyeramkan darinya. Itu kekuatan lunasnya. Pada saat ini, mata Long Tian menjadi semakin serius. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa lunas berharga ini di masa lalu akan benar-benar muncul di tubuh Long Yuan. Di antara klan naga, selama pemerintahan Raja Naga Emas, mereka rukun, dan mereka juga memiliki aturan penghargaan dan hukuman yang sangat tercerahkan. Mereka yang telah mencapai tingkat reinkarnasi kuasi 9 dalam klan dapat dipimpin oleh Naga Emas. Raja Naga Keinti Klan Naga. Dapatkan lunas yang cocok untuk Anda dan gunakan untuk meningkatkan kekuatan Anda. Ini adalah hadiah tertinggi ketika Raja Naga Emas berkuasa, dan itu juga salah satu cara untuk menghargai ras naga untuk menjadi penguasa sejati. Namun, dengan menghilangnya Raja Naga Emas, setelah klan naga diperintah oleh Raja Naga Perak, bahkan beberapa bangsawan seperti Long Tian, yang kekuatannya mencapai tingkat reinkarnasi kuasi 9, tidak dapat memperoleh lunas dari Raja Naga Perak dengan cara apapun yang Anda inginkan. Berbagai tindakan yang diambil oleh Raja Naga Perak pada masa pemerintahan klan naga juga menyebabkan stagnasi dan bahkan melemahnya kekuatan klan naga dalam bentuk yang disamarkan. Lord One Blood Dragon Demon Orang Fishbone. Setelah beberapa saat, mata Long Yi dipenuhi dengan rasa kesulitan. Ekspresi percaya diri jelas juga mencium nama lunas di kepalan tangan Long Yuan. Setiap lunas sangat berharga dan memiliki asal dan namanya sendiri yang unik. One Blood Dragon Demon, yang dikenal sebagai pembangkit tenaga listrik tertinggi yang melangkah ke hierarki reinkarnasi 9 lapis dengan setengah kaki, dalam pertempuran langit dan bumi sebelumnya, dia mencoba yang terbaik untuk menggunakan tinju raksasa, dan dengan satu pukulan, dia benar-benar melukai hierarki reinkarnasi 9 tingkat. Tulang tinju orangutan, yang berubah setelah jatuhnya orang yang begitu kuat, selalu memiliki nilai yang sangat tinggi di antara klan naga, dan tidak terduga bahwa itu akan diperoleh oleh Long Yuan sekarang. Dengan pukulan lunas yang didorong ini, bahkan dengan kekuatan-kekuatan penuh Long Tian, aku khawatir itu akan lebih beruntung daripada beruntung. Di peringkat yang sama, hampir tidak ada yang bisa menahan serangan destruktif di bawah augmentasi lunas oleh satu orang. Sial, aku harus memikirkan cara. Melihat kedua tetua yang suasananya menjadi semakin serius, Long Yi terus melancarkan serangan yang lain, tetapi dia dengan cepat menghitung di dalam hatinya. Dalam hal kekuatan, dia benar-benar kalah dengan sosok misterius di depannya, dan dalam hal kebijaksanaan, dia tidak sebanding dengan Xiao Xuan, tetapi sekarang bencana sudah dekat, bagaimana kita bisa memecahkan situasi? Lawanmu adalah aku. Ketika Long Yi terganggu, Zukun berteriak keras, dan napas reinkarnasi yang tajam memenuhi udara, langsung melawan yang terakhir. Namun, Zukun saat ini benar-benar berbeda dari periode Kaisar Naga Lama ketika dia berada di benua Doqi. Selama periode benua Doqi, dia tidak diragukan lagi lebih kuat berkali-kali. Telapak Dewa Naga. Menghadapi serangan kejam Zukun, tekanan Long Yi sangat meningkat, dan bahkan mereka yang diserang oleh yang terakhir memiliki banyak bekas luka besar dan kecil di tubuhnya. Anda hanya dapat bergerak cepat, kekuatan dalam tubuh tiba-tiba meledak,
dan kekuatan reinkarnasi yang besar mengembun di telapak tangan Anda, dan mendorongnya keluar dengan satu telapak tangan. Zukun sebanding dalam kekuatannya dengan dirinya sendiri, tetapi kontrol yang terakhir dari waktu pertempuran terlalu hebat, meninggalkan Long Yi jauh di belakang. Long Yi tahu bahwa dalam pertempuran antara mereka berdua, dia sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang. Two Void Claw. Menghadapi serangan Long Yi, Zukun mendengus sedikit, lalu mengangkat telapak tangannya yang lama, dikelilingi oleh energi yang tak terhitung jumlahnya, yang langsung membengkak dan berubah menjadi cakar raksasa yang tiba-tiba bergerak melalui kekosongan. Di tengah, ambil ke arah dada Long Yi. Boom! Kedua serangan itu bersentuhan satu sama lain dengan tenang, tetapi serangan Long Yi dengan cepat meleleh dan menghilang. Di sisi lain, niat membunuh yang suram di wajah Zukun menjadi lebih ganas, dan kekuatan penghancur di sekitarnya juga meningkat. Puff! Long Yi tahu bahwa dia bukan lawan-lawan, dan tiba-tiba mendesak darah naga di tubuhnya untuk mencoba menerobos ikatan. Untuk sementara waktu, kekuatan kehancuran yang begitu besar mengguncang tubuh Long Yi, dan bahkan seteguk darah merah cerah mengalir dari mulut yang meluap. Tuan Long Tian. Dengan satu pukulan, dia melepaskan diri dari bekas cakar Zukun yang menakutkan, dan tubuh Long Yi dengan cepat bergegas menuju posisi Long Tian, seolah-olah dia ingin menyelamatkan Long Tian dengan darah dan dagingnya sendiri. Ini konyol. Di bawah pukulan Ben Taisang, bahkan Long Tian akan dimusnahkan. Apa yang bisa kamu lakukan dengan kekuatan semut sepertimu? Melambaikan tangannya sedikit untuk menarik Zukun di belakangnya, meraih yang lain tangan melawan kehampaan, dan tubuh Long Yi diikat oleh kekuatan ruang yang aneh. Rasa sesak napas yang besar menembus dari kehampaan, menekan jiwa dan tubuh Long Yi sedikit, menyebabkan kehidupan yang terakhir mengalir dengan cepat. Kekuatanmu, di mataku, seperti semut. Long Tian, Ben Taisang memberimu satu kesempatan terakhir. Tuanku selalu baik dan baik hati. Saya pikir Anda adalah klan naga yang mulia, selama Anda bersumpah untuk mematuhi saya selamanya. Tuhan, tanam pola naga secara sukarela, dan saya selalu dapat menjaga posisi Anda di klan naga tak tergoyahkan. Bahkan sekarang kemenangan ada di tangan, Long Yuan tidak terburu-buru untuk meluncurkan pukulan yang menghancurkan kemenangan Raja Naga Perak sudah dekat, dan para pemimpin klan naga teratas ini jika kekuatan tempur dapat digunakan, mungkin akan sangat membantu rencana Raja Naga Perak selanjutnya. Kamu sedang bermimpi. Untuk sementara, ekspresi Long Tian tampak sangat tenang, gelombang aneh melintas di matanya yang dalam, dan dia tidak membuka mulutnya. Sebaliknya, Long Yi, yang diikat oleh Long Yuan, menyeringai sinis. Ini benar-benar menjengkelkan. Long Yuan menoleh sedikit, menatap wajah Long Yi yang penuh sarkasme dan penghinaan, hati yang membunuh dalam suaranya bahkan lebih dingin, dan dia meremas telapak tangannya dengan kuat, hanya untuk mendengar ledakan patah, tulang suara itu menyebar dari tubuh Long Yi. Darah menetes dari pupil, sudut mulut, hidung, dan bahkan pori-pori telinga. Long Yuan, apakah kamu pernah ingat, mengapa kamu berkultivasi? Melihat pemandangan yang begitu tragis, tubuh Long Tian, yang selalu mati diam, tiba-tiba bergetar. Kultivasi secara alami untuk hak tertinggi dan untuk kemuliaan tertinggi. Mungkinkah Anda ingin memberitahu saya bahwa Anda berkultivasi demi dunia? Long Yuan menggelengkan kepalanya dengan sedikit menyesal. Dari kata-kata Long Tian, dia jelas tahu keputusan yang terakhir. Aku berbeda darimu. Raja Naga Emas adalah penguasa naga tertinggi dari klan nagaku. Sejak Perang Dunia Pertama, aku diam-diam bersumpah bahwa hidupku adalah milik penguasa naga. Hidup untuk Master Naga, itu dapat dianggap sebagai tujuan terbaik untuk Ben Taisang. Dewa Naga akan mati tapi kehendak Dewa Naga yang diturunkan dari generasi ke generasi oleh Dewa Naga tidak akan pernah terlupakan. Long Tian tertawa kecil. Niat membunuh di hati De Long Yuan bahkan lebih agung. Kehendak Dewa Naga. Hal ilusi semacam itu, aku khawatir orang tua sepertimu akan percaya bahwa kamu sangat bertele-tele. Ekspresi Long Yuan kejam dan tergerak, dan dia bahkan langsung meraung. Kamu adalah naga berdosa yang terpesona oleh nafsu mencari keuntungan, dan kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi tetua tertinggi klan naga. Setelah kalimat terakhir, tubuh, daging, dan bahkan jiwa Long Tian mulai melonjak di pada saat yang sama, gelombang yang jauh fluktuasi destruktif di atas berkah lunas Long Yuan, seperti benih yang perlahan pecah, terisi sedikit demi sedikit. Gulu, Long Tian, apakah kamu gila? Apakah kamu bersedia meledakkan dirimu sendiri? Pada saat ini, melihat perilaku Long Tian, kelopak mata Long Yuan berkedut dengan hebat. Penatua tertinggi klan naga, kekuatan tertinggi dari tingkat reinkarnasi kuasi ke-9, identitas yang begitu mulia, bahkan jika itu di dunia 1000 besar, itu adalah keberadaan yang dihormati oleh makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Terlebih lagi, untuk berkultivasi ke tingkat reinkarnasi kuasi ke-9,
tidak ada yang tahu lebih baik dari mereka betapa sulitnya membayar. Dan sekarang, untuk melindungi Raja Naga Emas, Long Tian telah meledakkan seluruh hidupnya dan seluruh kekuatannya. Adegan ini sangat mempengaruhi hati Long Yuan. Karena kamu sangat gila, maka aku akan menemanimu gila sekali. Tulang naga. Dalam sekejap, dua keterampilan bertarung yang hampir mencapai kategori peringkat dewa semu berfluktuasi dan menyatu sedikit demi sedikit. Adapun Zukun dan Long Yi, yang terakhir terbaring di tanah sekarat, sementara yang pertama berdiri tidak jauh di belakang Long Yuan, tampak mencurigakan. Untuk sementara waktu, keduanya tiba-tiba meluncurkan pertemuan pembunuh yang sangat sengit di Dragon God Plaza, tetapi stabilitas ruang di sini, bahkan kekuatan putus asa dari dua tetua tertinggi, kekuatan penghancur yang dihasilkan, bahkan tidak dapat mengganggu kekosongan, sini sedikit pun. Kegigihan Dragon God Plaza memang layak. Di sisi lain, Raja Naga Perak berjalan anggun dengan langkah lotus, dan senyum percaya diri dan tenang tergantung di wajahnya yang cantik. Gadis berambut ungu digerakkan oleh telapak tangannya, dan dia perlahan mendekati tablet batu emas. Yaner, ada apa? Ketika Raja Naga Perak memimpin gadis berambut ungu ke prasasti emas, riak aneh muncul di mata ungu gadis itu yang tak tergoyahkan. Tubuh halus itu berputar, menghadapi konfrontasi 4 orang di kejauhan, dan matanya tertuju pada 4 orang yang bertarung di alun-alun di samping terutama posisi Long Yi, yang terbaring di tanah, dan sepertinya sedang menonton Long Yi pada saat itu, sesuatu di tubuh gadis yang telah lama terkubur itu sedikit mengendur. Itu adalah bayangan samar. Dia kadang-kadang membutuhkan bantuannya. Sebagai harga, dia akan selalu memperbaiki semua jenis ramuan aneh untuk dirinya sendiri, dan bahkan kemudian, dia juga mendapat banyak bantuan darinya. Dia seperti kakak laki-laki, dia memberiku perhatian yang cermat sepertinya aku telah menghabiskan banyak waktu menyenangkan bersamanya. Apakah penindasan dunia misterius debu kristal telah mengendur? Melihat pemandangan aneh dari gadis berambut ungu, mata Raja Naga Perak berkerut, dan kemudian dia berkata pada dirinya sendiri. Laki-laki itu, tampaknya memiliki aura yang asing namun familiar. Gadis berambut ungu itu berdiri di sana dengan pandangan kosong, mulutnya yang seperti buah ceri sedikit berkedut, dan beberapa emosi mengalir ke dalam hatinya. Apa sebenarnya itu? Sepertinya aku telah melupakan sesuatu yang penting bagiku. Setelah beberapa saat, suara gadis berambut ungu itu sedikit serak, tapi dia berbicara dengan suara rendah, seolah dia telah melupakan ingatan pentingnya selama ini. Sesaat. Hanya saja matanya yang indah telah menatap Long Yi, dan ekor naga ungu di belakang rok panjangnya berayun samar, tetapi tidak peduli seberapa keras yang terakhir mencoba untuk mengingat, dia masih tidak dapat mengingat ingatan apapun sepertinya bahwa dalam pikirannya, banyak hal penting yang hilang. Yaner, ketika ini selesai, ibuku secara pribadi akan menemanimu untuk mengambil semua ingatan yang hilang, oke? Pada saat ini, Raja Naga Perak memiliki aura lembut di matanya, tetapi setelah beberapa saat, dia tersenyum, suaranya yang lembut seperti kakak perempuan yang penuh kasih, menenangkan hati gadis berambut ungu yang gemetar. Mendengarkan suara lembut Raja Naga Perak, pikiran gadis berambut ungu yang awalnya bergejolak perlahan kembali tenang, dan matanya beralih ke tablet batu emas di depannya. Di loh batu, sepertinya ada beberapa kekuatan yang persis sama dengan diri mereka sendiri. Tujuan ibu sepertinya adalah bernafas seperti itu. Raja Naga Emas. Saat berikutnya, senyum di sudut mulut Raja Naga Perak menjadi semakin suram, dan dia segera mengangkat pergelangan tangannya yang ramping dan berwarna-warni untuk memeriksanya. Duri. Namun, senyum Raja Naga Perak tidak bertahan lama. Ketika lengannya menyentuh seluruh tubuh prasasti emas, aura emas yang kuat meledak darinya, membuatnya sekuat Raja Naga Perak dan lainnya. Ada sentuhan dingin seperti sengatan listrik. Pesona. Pergelangan tangan itu tiba-tiba ditarik, dan kekuatan elemen warna-warni di atasnya langsung hancur, dan bahkan seberkas cahaya keemasan membakar pergelangan tangan seperti nyala api, menyebabkan kelopak mata Raja Naga Perak berkedut sedikit. Tuan Abadi ini sebenarnya telah menemukan rencana raja ini sejak lama. Setelah beberapa lemparan, ekspresi bahagia dari Raja Naga Perak langsung berubah menjadi mengerikan dan penuh kebencian, dan kekuatan penghancur yang menakjubkan terus keluar. Menindas, bersumpah, mencambuk. Orang itu, Raja Naga Emas, adalah penjahat keji. Ibuku kembali kali ini untuk mendapatkan kembali apa yang menjadi milikku. Akan ada di sana. Maukah kamu membantu ibuku? Melihat Raja Naga Perak yang gila di sampingnya, pikiran gadis berambut ungu tidak bisa tidak menunjukkan kepercayaan yang terakhir kepadanya sebelum pergi, dan segera ekor naga ungu bergoyang sedikit di belakangnya. Dia tampak ragu-ragu. Ibu sangat baik pada dirinya sendiri, tetapi mengapa selalu ada suara samar di tubuhnya yang menolak semua kepercayaan yang terakhir?
Yang disebut Raja Naga Emas itu benar-benar seperti yang ibuku katakan, apakah dia penjahat yang tidak bisa dimaafkan? Aku punya cara. Setelah berkedip, mata ungu menyihir gadis berambut ungu itu berkedip, dan dia menatap tablet batu emas di depannya dengan suasana kuno. Penghalang pertahanan di sekitar monumen batu Dewa Naga sangat kuat sehingga bahkan jika itu sekuat Raja Naga Perak, itu tidak dapat ditembus dalam waktu singkat. Ketika Raja Naga Perak mendengar kata-kata itu, kemarahan di hatinya tiba-tiba berubah menjadi kegembiraan, dan dia segera kembali ke postur lembutnya yang biasa, membungkuk dan menyentuh rambut panjang gadis berambut ungu, terlihat sangat intim. Meskipun gadis berambut ungu tidak kuat, dia memiliki kekuatan suci tertinggi yang berhubungan dengan Dewa Naga. Meskipun dia sekuat Raja Naga Perak, dia hanya bisa diperlakukan dengan lembut dan damai, bagaimanapun juga, surat wasiat Dewa Naga pada gadis berambut ungu, bahkan Raja Naga Perak takut. Tapi, Yaner melakukan ini, benarkah? Setelah beberapa saat, gadis berambut ungu itu mengangkat pipinya yang halus, ragu-ragu sejenak dalam pikirannya, dan berdiri di sana dengan tercengang, menatap Raja Naga Perak di sampingnya. Kepercayaan dari Raja Naga Perak, serta suara yang tidak jelas di tubuhnya, membuat gadis itu bingung untuk sementara waktu. Yah, kami baru saja kembali ke sini untuk mengambil apa yang menjadi milik kami. Raja Naga Perak mengangguk dengan tenang, tetapi hatinya telah memicu gelombang besar. Gadis di depannya, tetapi setelah mencari reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, dia menemukan mahakarya yang paling membanggakan. Semua yang mereka lakukan di klan naga pada akhirnya akan menjadi batu loncatan bagi mereka untuk mendominasi dunia. Boom! Setelah menerima jawaban afirmatif dari Raja Naga Perak, gadis berambut ungu juga mengangguk berat, dan kemudian mencoba yang terbaik untuk menekan suara tersembunyi di dalam hatinya, dan dengan cepat mengangkat tangan gioknya. Ujung jarinya tiba-tiba tertusuk dengan kekuatan yang tajam, dan setetes darah ungu tetes, perlahan jatuh ke udara, menukik ke bawah menuju tablet batu emas. Pada saat setetes darah ungu menetes, sepertinya ada atmosfer kuno yang persis sama dengan yang ada di tablet batu emas, dan mereka bergema satu sama lain, yang sangat misterius. Dalam sekejap, tetesan darah ungu membentuk bayangan naga berwarna-warni dan kecil di tablet batu emas, tertanam di atasnya penghalang pertahanan Raja Naga Emas yang bahkan Raja Naga Perak tidak bisa hancurkan. Pada saat ini, rasanya seperti sisa es menghadapi api, dengan cepat mencair. Yaner, ayo pergi. Detik berikutnya, Raja Naga Perak sekali lagi menyentuh telapak tangan gadis berambut ungu dan berjalan perlahan menuju prasasti batu Dewa Naga bersama-sama. Semburan cahaya yang kuat meletus dari tablet batu emas, seolah memeriksa apakah keduanya memenuhi syarat untuk masuk ke dalamnya. Setelah beberapa saat, tablet batu bersinar dengan cahaya, dan tubuh serta aura keduanya menghilang sepenuhnya, seolah-olah mereka belum pernah muncul sebelumnya. Di antara loh batu, adalah tempat yang ditinggalkan oleh Dewa Naga, dan itu juga tempat di mana Raja Naga Emas mundur. Saya khawatir tidak ada yang tahu bahaya atau peluangnya. Namun, dilihat dari pesona di atas loh batu, Raja Naga Emas tampaknya telah menebak beberapa konspirasi di hati Raja Naga Perak, dan telah mengatur dunia yang luar biasa di sekitar lempengan batu emas terlebih dahulu. Raja Naga, penghalang yang didirikan oleh Raja Naga Emas rentan. Sekarang Raja Naga Perak telah melangkah ke dalamnya dengan gadis misterius ini, nasib Raja Naga Emas mungkin akan jatuh ke dalam keadaan malapetaka. Alasan mengapa klan naga mampu berdiri di puncak dunia seribu besar, bahkan pada periode puncaknya, kekuatannya telah melampaui pusat dunia manusia dan kerajaan malaikat, dan sejajar dengan klan Xiao dalam masa makmurnya. Ketergantungan terbesar adalah jumlah sesepuh tertinggi dan Raja Naga Emas dan Perak. Dan sekarang jumlah dan kualitas pembangkit tenaga listrik yang dipengaruhi oleh perselisihan sipil klan naga telah mencapai tingkat yang keterlaluan. Jika dua pemimpin klan naga kehilangan salah satu dari mereka, pukulan ke hegemoni klan naga akan menjadi pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tuan yang telah berdiri di puncak makhluk hidup di dunia untuk waktu yang lama, ras naga, saya khawatir beberapa perubahan besar akan terjadi hari ini yang cukup untuk menimbulkan sensasi di seluruh dunia. Ah, kamu bajingan, telur. Melihat bahwa wanita di samping Raja Naga Perak dengan mudah menembus kekuatan pesona tertinggi yang diatur oleh Raja Naga Emas, Long Yi tidak peduli tentang kekuatan hidup yang lewat dan meraung dengan penuh semangat. Sepertinya dia ingin mengeluarkan semua kekuatannya untuk mencegah mereka melangkah ke dalamnya. Bahkan di kedalaman pupilnya, kegilaan tak berujung muncul. Tapi apa yang bisa saya lakukan sekarang dengan kekuatan seperti itu? Sudah berakhir. Sudah berakhir. Semua ini sepertinya konspirasi Raja Naga Perak. Dialah yang memulai kerusuhan sipil di klan naga, dan dialah yang memaksa Raja Naga Emas memasuki makam naga. Tujuannya, saya khawatir,
adalah untuk mencoba mengambil keuntungan dari kelemahan ketika Raja Naga Emas melangkah ke Monumen Batu Dewa Naga untuk mundur, dan dengan kehidupan Raja Naga Emas, mengingini kekuatan Dewa Naga di Monumen Batu Dewa Naga, untuk menyelesaikan transformasi sejatinya dan mengendalikan kekuatan Dewa Naga. Di antara klan naga, kekuatan Dewa Naga, yang hanya ada dalam legenda, ada di atas langit dan bumi. Yaitu, pada saat Long Yi berjuang sampai mati seperti ini, tinju raksasa merah cemerlang di kejauhan dan sinar perak kehancuran yang menyilaukan benar-benar dipadatkan, menyerang bersama-sama. Serangan luar biasa itu bertabrakan dalam sekejap, dan pemandangan serta momentumnya sangat luar biasa, yang mengejutkan pikiran dan jiwa. Di seluruh makam naga, mayat naga yang tak terhitung jumlahnya yang telah lama kehilangan nyawanya ternyata adalah makhluk purba yang telah tidur untuk waktu yang lama. Suara auman dan kemarahan naga yang belum pernah terjadi sebelumnya meletus bersama, seolah-olah berusaha mencegah serangan yang mengerikan itu, dari meledak ayo. Bagaimanapun, mayat naga ini, bagaimanapun, adalah benda mati, dengan hanya beberapa sisa ilusi, mereka tidak dapat bersaing dengan mereka sama sekali, dan mereka dengan mudah dihancurkan oleh mereka. Menabrak, kekuatan mengerikan dari dua keterampilan bertarung tingkat dewa semu benar-benar tersapu. Meskipun bagian dari Dragon God Square ini tidak rusak dengan cara apapun, gelombang kejut yang mengerikan yang dihasilkan oleh keduanya tiba-tiba seperti dewa kematian yang melambaikan sabit mematikan. Bergegas sesuka hati, menghancurkan tubuh naga yang tak terhitung jumlahnya di makam naga. Di mana gelombang kejut berlalu, tubuh naga yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berubah menjadi bubuk, dan seluruh makam naga sedikit terguncang oleh energinya. Penghancuran hampir setengah dari lunas, kerugian seperti itu, juga merupakan keberadaan yang sangat besar bagi keluarga naga. Gelombang kejut serangan itu secara bertahap dimusnahkan, dan Long Tian, yang dipandu oleh kekuatan penghancuran diri, batuk dengan keras, batuk seteguk darah tak terkendali dari sudut mulutnya, dan pemandangan berada di luar kendali untuk sementara waktu. Batuk-batuk di sisi lain, situasi Long Yuan juga tidak optimis. Semua anggota badan dan tulang di tubuhnya mengendur pada saat yang sama, dan gelombang mengerikan masih merasuki hatinya. Keduanya pecundang. Long Yi dan Zhu Kun berkata bersamaan, suara mereka terkejut. Serangan kedua orang ini begitu menakutkan sehingga mereka hanya berimbang. Kekuatan penghancuran diri dan serangan di bawah berkah lunas adalah hasil imbang. Pada saat ini, di pintu masuk makam naga yang jauh, ada sosok yang cepat, seperti seberkas cahaya yang menembus kesunyian, meledak menuju lapangan Dewa Naga, bahkan di belakang pancarannya, dan beberapa menyilaukan energi berkedip-kedip, dan fluktuasi yang terkandung di dalamnya mungkin adalah beberapa keberadaan yang cukup bagus. Apakah itu Long Feng? Melihat nafas yang terbang di kejauhan, Long Yuan memutar tubuh bekas lukanya dan berkata sambil tersenyum. Itu baru saja datang Long Tian mencoba memprovokasi keagungan tertinggi tuan kita, dan sekarang dia telah meledak. Api kehidupan sudah menyala. Cepat dan bunuh Long Tian sepenuhnya. Itu semua milikmu. Tanda seru. Di tubuhnya menyebar sedikit demi sedikit, Long Yuan hanya bisa bernapas berat, dan bahkan tinjunya dengan restu lunasnya bergetar. Meskipun dia adalah Raja Naga Perak dia berada di bawah komandonya, tapi dia tidak mau bertarung sebagai sekeras Long Tian, dia hanya ingin menunda waktu untuk Raja Naga Perak, jadi serangan barusan hanya kerugian bagi kedua belah pihak. Lagi pula, dia masih menunggu Raja Naga Perak untuk menyatukan klan naga, dan menikmati kemuliaan dan kekayaan tanpa akhir. Jika dia putus asa seperti Long Tian, aku khawatir dia tidak akan bisa menunggu saat itu. Pembangkit tenaga naga, terutama pada level mereka, tidak akan jatuh seketika bahkan jika mereka meledak sendiri. Hanya akar klan naga yang meledakkan dirinya sendiri tubuh naga, setelah itu, masih ada api kehidupan. Begitu api kehidupan padam, bahkan para dewa pertempuran yang kuat tidak berdaya untuk kembali ke langit. Tuhan sudah mati. Mungkinkah Chang Tian benar-benar ingin membunuh klan nagaku? Melihat aura menakjubkan yang memenuhi kelompok cahaya ini, di dalam jiwa ilusi Long Tian, nyala api yang sangat redup berdenyut sedikit. Itu adalah api kehidupan, dan itu juga merupakan vitalitas terakhir dari yang terakhir. Penghancuran diri yang putus asa barusan membuat situasi Long Tian semakin sulit dan berbahaya. Jelas, tidak ada banyak waktu tersisa untuk Long Tian. Setelah api kehidupan di jiwanya habis, dia akan benar-benar hancur. Melihat kelompok cahaya energi yang tiba-tiba lewat di kejauhan, kegilaan di mata Long Tian berangsur-angsur meningkat. Kekuatan lunasnya memang kuat, dan bahkan harga penghancuran diri tubuh naga tidak dapat sepenuhnya melenyapkan yang terakhir. Hanya saja di dunia di luar makam naga, tanpa Raja Naga Emas dan perlindungannya, pasukan sekutu Raja Naga dan yang lainnya mungkin tidak dapat melawan pasukan sekutu Raja Naga Perak dan lainnya.
Dan sekarang aura dalam kelompok cahaya ini berfluktuasi dengan baik, dan pengunjung itu mungkin adalah penatua tertinggi lainnya di bawah komando Raja Naga Perak. Setengah langkah tingkat reinkarnasi 9 kali lipat Long Feng. Sekarang dia telah menghancurkan tubuh naganya sendiri, api kehidupan telah mulai menyala, dan tidak ada jalan untuk kembali. Meski begitu, dia tidak yakin bahwa dia dapat menghentikan dua tetua tertinggi lainnya. Pertempuran ini tampaknya telah lama direncanakan oleh Raja Naga Perak, dan tidak ada cacat sama sekali. Dan secerdas Raja Naga Emas, saya khawatir dia sudah tahu adegan ini bahwa mereka berdua ke sini, dan masuk ke monumen batu Dewa Naga sendirian. Semua yang dilakukan Raja Naga Emas tampaknya hanya mengikuti rencana Raja Naga Perak. Rencana Raja Naga Perak sempurna, tapi Long Tian tahu sebagian dari hati Raja Naga Emas. Raja Naga Emas juga berjudi. Apakah dia yang membuat terobosan terlebih dahulu, atau apakah Raja Naga Perak yang pertama berhasil? Pertaruhan besar ini, harga di belakangnya adalah seluruh klan naga, tetapi ini juga merupakan pilihan terakhir. Tunggu nafas ini. Dalam situasi putus asa seperti itu, murid Long Yi menunjukkan pandangan yang tidak dapat dipercaya, dan matanya menatap seseorang di kelompok cahaya. Bayangan yang mulai melonjak kehilangan suaranya. Napas seperti itu, sosok seperti itu, sepertinya sangat familiar bagiku. Long Feng, tunggu apa lagi? Merasa tidak tergerak oleh sosok dalam kelompok cahaya di depannya, Long Yuan mendengus dingin, suaranya jelas dipenuhi amarah. Jika bukan karena fakta bahwa dia baru saja menggunakan tinju lunas untuk menahan pukulan dahsyat Long Tian, menyebabkan dia terluka parah sekarang, bagaimana mungkin Long Yuan bersedia memberi Long Feng kekuatan kuasi 9 tingkat pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi? Menghadapi suara kemarahan Long Yuan yang dingin, tidak ada respon dari kelompok cahaya, hanya sosok seperti anjing mati yang ditembakkan sesuka hati. Perasaan itu sepertinya ditendang keluar sesuka hati, dan setelah itu tidak ada jejak vitalitas di semua. Siapa itu? Keluar dari sini. Melihat sosok yang terbang terbalik, itu adalah Long Feng, terutama yang terakhir yang tidak memiliki tulang lengkap. Kulit, daging, dan bahkan tulang, seolah-olah oleh semacam kekuatan benar-benar terpelintir. Bahkan kaki tempat lunas disimpan dalam, dan dia sudah pingsan saat ini. Namun, kehidupan orang ini juga mengejutkan Xiao Yan. Dia menyatu dengan darah Raja Naga Emas, dan menggunakan pukulan terkuat dengan kekuatannya yang meroket. Dia tidak membunuh yang terakhir, tetapi hanya membuatnya setengah mati. Pamanku di mana itu? Kelompok cahaya perlahan-lahan dimusnahkan, dan sosok yang bermandikan cahaya keemasan tiba-tiba tiba di sisi Long Yuan tanpa suara. Di mata emas, ada perasaan brutal yang tak terlukiskan. Gulu, kekuatan Raja Naga Emas. Siapa kamu? Pada saat ini, sedikit kegelisahan perlahan menggantikan hati Long Yuan, dan segera menyeret tubuhnya yang terluka parah, dan langsung meminta Zhu Kun kembali waspada. Orang ini sepertinya pernah melihatnya sebelumnya. Zhu Kun melihat sosok ini bermandikan cahaya keemasan, dan perlahan menyipitkan matanya, dan napas di sekitar tubuhnya meledak dengan ingatan samar yang sangat panjang. Bas. Dalam keadaan marah Xiao Yan, gerakan yang sangat keras meletus dari giok jiwa di bagian dalam cincin Kaisar Yan, dan baru saja aura kekerasan tak berujung di hati Xiao Yan hancur sedikit. Huhu esensi darah Raja Naga Emas tidak begitu mudah untuk ditelan. Jika bukan karena getaran tepat waktu dari Sol Jade dan cincinnya, mereka akan dikendalikan oleh kekuatan itu dan berubah menjadi naga, pria yang hanya tahu cara membunuh. Xiao Yan gemetar di sekujur tubuhnya, sedikit kembali ke sikap biasanya. Tunggu, ini, Senior Zhu Kun. Mengikuti gerakan Sol Jade dan Emperor Yan Ring, riak emas di mata Xiao Yan perlahan mereda dan berangsur-angsur kembali ke penampilan normalnya, kejutan di matanya ketika sosok di samping Long Yuan berdiri di depannya. Benua Doqi, Kaisar Naga Tua dari klan Naga Kuno Taiksu, Zhu Kun. Tanpa diduga, Kaisar Naga Tua yang telah mencari selama bertahun-tahun tanpa jejak ini akan bertemu di sini. Bagaimanapun, orang ini juga ayah nominal Ziyan. Sekarang Ziyan hilang tanpa jejak. Setelah bencana di sini, saya hanya bisa mencoba. Apakah saya dapat menghubungkan Zhu Kun dengan beberapa napas naga padanya, dan mencoba untuk temukan lokasi tepatnya Ziyan? Aura ini tidak benar, apakah itu dikendalikan? Setelah beberapa saat, Xiao Yan juga perlahan menggelengkan kepalanya saat dia melihat Zhu Kun yang tidak tergerak. Dengan kekuatan jiwanya yang besar, dia secara alami dapat menangkapnya, beberapa hal yang sulit ditangkap oleh orang biasa, menemukan sesuatu. Zhu Kun, hentikan dia, aku akan masuk ke dalam dan mengundang Raja Naga Perak. Tiba-tiba, Long Yuan menggertakkan giginya dan mencoba menggesek prasasti Dewa Naga.
Orang seperti dia yang serakah akan hidup dan takut mati secara alami tidak akan bekerja keras untuk Raja Naga Perak, dan sekarang Long Feng setengah mati. Aku takut 5 Raja Naga utama dunia luar juga akan dikalahkan. Mau pergi. Mengabaikan situasi Zukun untuk saat ini, Xiaoyan mengangkat lengannya yang ditutupi dengan sisik naga emas dan dengan lembut menahannya di tenggorokan Long Yuan. Suara yang begitu dingin dan menakutkan membuat pikiran Long Yuan muncul di benak. Ada ledakan emosi. Peng. Sosok Long Yuan berkedip. Meskipun dia menghindari serangan menakutkan Xiaoyan, ekspresinya tidak bisa tidak berubah menjadi jelek. Orang yang tampaknya tidak berbahaya ini, kekuatannya benar-benar mencapai tingkat reinkarnasi 9 kali lipat setengah langkah yang memalukan. Terlebih lagi, kekuatan yang dimiliki Xiaoyan di antara gerak tubuh dan gerak tubuhnya benar-benar membuat Long Yuan merasakan hawa dingin di hatinya, dan dia masih memiliki nafas Raja Naga Emas di tubuhnya. Dengan restu dari beberapa kekuatan, Xiaoyan bertarung kekuatan telah mencapai tingkat yang sama sekali baru, itu membuat jantung Long Yuan mundur lebih kuat. Keberadaan menakutkan semacam ini jelas bukan sesuatu yang bisa saya tangani sekarang yang terluka parah. Saya khawatir satu-satunya cara sekarang adalah memasuki monumen batu Dewa Naga dan mencari perlindungan Raja Naga Perak. Jika tidak, menghadapi seperti itu lawan yang menakutkan, saya benar-benar akan menempatkan diri saya dalam bahaya yang nyata. Situasi seperti itu bukanlah yang ingin saya lihat. Pria sialan. Tepat ketika dia hendak mundur ke monumen batu Dewa Naga, dia menemukan bahwa Xiaoyan benar-benar menghalangi jalan mundurnya. Long Yuan hanya bisa melepaskan gagasan untuk melarikan diri, dan mengepung Zukun, perencanaan perlahan. Beberapa pembunuh yang menakutkan. Xiaoyan, Long Tian dan Long Yi, yang berada di jiwa di kejauhan, saling memandang, dan bahkan suara mereka menjadi gemetar, dengan perasaan melamun yang tidak nyata. Yang mulia, kakak laki-laki tertua, junior ini terlambat, Anda harus istirahat dulu. Ini, serahkan padaku. Xiaoyan melambaikan tangannya perlahan, cahaya keemasan langsung menyebarkan kekuatan besar untuk membungkus mereka berdua, membiarkan mereka lolos. Krisis untuk keduanya sangat berkurang. Meskipun orang ini terluka, tetapi dia memiliki lunas dan kekuatannya telah mencapai tingkat reinkarnasi kuasi 9. Aku khawatir itu bukan kamu. Hati Long Tian bergerak untuk sementara waktu, tetapi dia masih khawatir tentang Xiaoyan. Xiaoyan tidak mengatakan apa-apa tentang ini, dan mengangkat kepalanya sedikit, memperhatikan cahaya dan bayangan energi yang berkedip-kedip. Boom! Kekosongan makam naga melonjak, dan semburan angin kencang bergema dari segala arah, sepenuhnya menyapu semua keraguan di hati Long Tian. Di antara kerumunan, tidak hanya Xiao Xuan yang diam-diam melarikan diri dari tentara dan mengikutinya, tetapi juga Raja Naga Paksia dengan nada diam, Raja Naga Api dengan wajah marah, dan Cailin dengan ekspresi dingin dan niat membunuh. Kerumunan Yun Yun datang bersama dengan sosok Xiaoyan. Di belakang mereka, ada tiga Raja Naga, Raja Naga Gelap, Raja Naga Bintang dan Raja Naga Badai. Apakah kamu baik-baik saja? Begitu mereka tiba di lapangan Dewa Naga, Cailin dan Yun Yun mengepung Xiaoyan satu demi satu, dan mata indah mereka terus memindai tubuh dan jiwa Xiaoyan, memeriksa apakah yang terakhir telah diserang oleh Xiaoyan. Raja Naga Emas kekuatan darah terkikis. Aku baik-baik saja, selanjutnya, aku khawatir akan ada pertempuran berdarah. Xiaoyan mengangguk pada kedua wanita itu, dan kemudian menatap Long Yuan di kejauhan, niat membunuh menjadi semakin jelas. Ini sekelompok orang yang berlama-lama. Xiao Xuan baru saja tiba di Dragon God Plaza, dan sebelum dia bisa menyaksikan pertempuran di lapangan, dia melihat ketiga Raja Naga di belakangnya, dan ada niat membunuh yang dingin di hatinya, mata. Sekelompok penjahat masuk tanpa izin di makam naga, ini adalah kejahatan besar. Taisang orang-orang berdosa inilah yang melukai Lord Long Feng dengan serius. Raja Naga Kegelapan mengambil langkah kecil, dan kekuatan dingin dan gelap menyebar, memimpin. Buka mulutmu. Kekuatan gelap semacam itu memiliki hubungan yang lemah dengan kekuatan iblis di tubuh Xiaoyan, tetapi saat ini Xiaoyan jelas tidak tega untuk memperhatikan hal ini. Ayo bertarung. Niat membunuh di mata Raja Naga dan Raja Naga Api menjadi lebih kuat. Huff, ini adalah akhirnya. Kami tidak akan membuatnya lebih mudah bagimu. Bunuh. Untuk sementara, orang-orang kuat di kedua sisi tidak bisa menahan diri untuk saling bertarung. Raja Naga Baksia, Raja Naga Api dan Yun Yun berurusan dengan tiga Raja Naga bersama-sama, Xiaoyan dan Cailin berurusan dengan Long Yuan bersama. Zukun. Pada saat kedua pembangkit tenaga listrik itu bertarung, wajah Xiao Xuan perlahan menyentuh. Melihat sosok berwajah tua di atas Dragon God Plaza, kebanggaan pada tubuh Xiao Xuan perlahan muncul. Xiao Xuan. Bahkan jika dia dikendalikan,
Zukun masih dengan jelas mengingat nama yang tak terlupakan ini di benaknya. Lawan lama aku tidak punya kesempatan untuk bertarung dengan baik. Hari ini, aku akan berada di sini untuk memenuhi keinginanku. Setelah Xiao Xuan selesai berbicara, senjata ilahi perisai tanpa batas di belakangnya perlahan menyebar, dan pertempuran berapi-api niat di muridnya tidak bisa ditambahkan. Pada awal benua Doqi, Xiao Xuan adalah orang pertama di bawah Dodi, dan prestasinya bahkan melampaui Jinglian Yaosheng, Huangquan Yaosheng dan lainnya, tetapi dia adalah satu-satunya yang tidak melawan Kaisar Naga Tua ini. Kun, yang telah terperangkap di luar gua karena gua Dodi yang didambakannya, menjadi binatang penjaga. Satu orang pernah menjadi jenius terkuat di klan Xiao, dan orang lain adalah eksistensi yang pernah berdiri di puncak benua Doqi untuk memanggil angin dan memanggil hujan bahkan perpaduan kekuatan-kekuatan Xiao Xuan, 3 garis keturunan untuk membantu Xiao Yan membuat Zukun hampir berpikir bahwa ini adalah keturunan yang melahap anak-anaknya sendiri, dia memiliki ingatan yang lebih dalam tentang nafas Xiao Xuan. Meskipun kamu berada di bawah kendali sekarang, kami berdua adalah generasi puncak di benua Doqi, jadi mari kita bertarung dengan baik di sini. Setelah Xiao Xuan selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya perlahan, dan nyala api yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya melonjak. Fluktuasi semacam itu ternyata adalah warisan sejati Raja Naga Api. Dan melihat kekejaman tembakannya, dia jelas tidak berniat untuk menunda, dia berniat untuk membunuh dengan satu pukulan. Dewa Naga Transformasi ke-6. Saat dia berbicara, tubuh Zukun ditutupi dengan sisik naga perak tebal, dan seluruh tubuhnya sedikit jatuh ke dalam kekosongan, yang tidak dapat dibedakan dengan mata telanjang. Aku tidak menyangka bahwa Raja Naga Perak akan memberikan semua keterampilan bertarung tertinggi klan naga ini kepadamu. Ayo, boom. Kedua serangan itu benar-benar menyebar bersama, meskipun fluktuasinya tidak kuat, tetapi untuk keduanya untuk pembangkit tenaga listrik benua Doqi, itu dapat dianggap sebagai pemenuhan keinginan terakhir keduanya. Hanya saja hampir tidak ada yang memperhatikan bahwa di celah antara pertarungan Xiao Xuan dan Zukun, kewarasan Zukun juga membalas sedikit demi sedikit. Xiao Shao Longsu, perang pecah, dan kedua belah pihak bertarung lagi. Kecuali Long Yuan, mata semua orang merah, dan Long Tian merasakan cahaya keemasan di depannya. Sosok itu sedikit tergerak. Ini adalah kejeniusan yang sering dibicarakan oleh Raja Naga Emas, dan yang memiliki harapan terbesar untuk melampaui klan Xiao dari semua dinasti penguasa aliansi api tanpa akhir, Xiao Yan. Xiao Yan tidak menanggapi, kekuatan jiwa yang agung dan kekuatan atribut kayu di tubuhnya melambai, dan segel yang terampil melindungi kehidupan yang terakhir. Setelah tindakan akrab Xiao Yan, Long Tian hanya merasa bahwa api kehidupan yang mulai membakar di tubuhnya benar-benar terkandung, dan ada perasaan air mata lama di hatinya. Menghancurkan diri sendiri tubuh naga dan membakar api kehidupan, dia tidak berniat keluar hidup-hidup sama sekali, karena begitu api kehidupan dibakar, api itu tidak bisa dihentikan sama sekali. Kerajaan malaikat, tidak ada manusia yang bisa melakukan ini, tapi tindakan Xiao Yan sekarang menyegarkan kognisinya. Kekuatan dan temperamen Xiao Yan ini cukup meyakinkan, dan dia mungkin memiliki penampilan seorang kaisar yang hebat di masa depan. Senior, jangan bicara sekarang, aku hanya bisa melindungi pikiranmu dari kehancuran. Tubuh nagamu telah diledakkan olehmu. Kamu harus menunggu sampai malapetaka berakhir dan memperbaiki kembali tubuh naga sebelum kamu bisa pulih. Dalam pertempuran, kalian berdua tidak boleh ikut campur. Menghadapi penatua tertinggi klan naga yang setia dan setia ini, Long Tian, Xiao Yan juga mengungkapkan sedikit kekaguman dari lubuk hatinya dan mencoba yang terbaik untuk merawatnya. Xiao Yan tidak bisa tidak mengagumi Xiao Yan karena mampu melakukan pengorbanan hidup ini untuk Raja Naga Emas. Tuan Naga Muda, Tuan Naga sekarang mundur di Monumen Batu Dewa Naga untuk menyadari kekuatan Dewa Naga. Selain itu, ada juga Raja Naga Perak dan seorang gadis berambut ungu yang juga memasukinya. Mereka tujuan juga adalah Dewa Naga. Kekuatan Tuhan, aku khawatir. Long Tian buru-buru berkata kepada Xiao Yan karena api kehidupan di tubuh jiwanya tidak menyala. Gadis berambut ungu, mata Xiao Yan sedikit menyipit, seolah ada firasat buruk di hatinya. Gadis itu sepertinya memiliki kekuatan Dewa Naga. Tolong masuk ke tablet batu Dewa Naga dengan cepat dan selamatkan Raja Naga. Long Tian tiba-tiba berlutut dan memberi Xiao Yan hadiah naga standar. Dia tidak lagi memilikinya, kekuatan bertarung, jadi dia hanya bisa menyematkan harapan terakhir klan naga pada Xiao Yan. Aku memiliki darah Raja Naga Emas yang mengalir di tubuhku, dan aku bisa tahu tentang keselamatan pamanku meskipun Long Yuan masih terluka parah, dia masih memiliki kemampuan bertarung yang bagus. Keduanya beristirahat di sini. Kailin, aku di sini untuk membantumu. Suara Xiao Yan baru saja jatuh,
dan tiba-tiba gelombang api yang lebih bergelombang meledak dan terbang menuju lapangan. Raja Naga Emas adalah prioritas utama, tetapi dalam situasi saat ini, jika dia pergi secara paksa, itu pasti akan terjadi secara tak terduga apalagi. Dilihat dari induksi darah di tubuh, aura paman tampaknya tertangkap dalam beberapa jenis misteri. Kamu dulu. Cailin menghadapi Long Yuan sendirian, keduanya bertarung satu sama lain, dan pertarungan itu tidak dapat dibedakan untuk sementara waktu, tetapi melihat bahwa Xiao Yan menyimpan tablet batu Dewa Naga yang baik dan tidak pergi, alih-alih dia bergabung dengan pertempuran di sini. Lingkaran, mata Cailin sedikit berkerut, dan dia tidak bisa menahan untuk memutar matanya. Aku tidak akan menempatkan siapapun di sekitarku dalam bahaya. Xiao Yan baru saja selesai berbicara, nyala api suci yang mempesona berubah menjadi sepasang sayap api yang luar biasa di belakangnya. Di matanya, dia menukik langsung ke arah Long Yuan. Puff! Sayap api berlama-lama dalam nyala api yang menyilaukan dan kekuatan penghancur yang menakutkan. Xiao Yan, diberkati oleh kekuatan sisik naga emas, seperti naga api pemberontak, dengan keras membanting ke tubuh Long Yuan. Seperti itu dampak yang mengerikan sebenarnya menyebabkan tubuh Long Yuan mundur dengan cepat, samar-samar, seolah-olah akan meledak sepenuhnya kapan saja. Sekarang tubuh Xiao Yan telah dicurahkan dengan darah Raja Naga Emas, daya mematikannya mungkin tidak lebih lemah dari Long Yuan. Orang ini, Cailin sedikit tercengang, dan melihat naga api yang cantik bergerak cepat dari satu sisi alun-alun, dan mengenai sisi lain alun-alun dalam sekejap, kekosongan sedikit bergetar di sepanjang jalan, bahkan sosok Long Yuan juga mundur dengan cepat. Long Yuan saat ini, di bawah serangan sengit oleh Xiao Yan, mundur dan kalah, tampaknya hanya masalah waktu. Bang! Tekanan besar membuat tulang Long Yuan berdengung. Melihat serangan Xiao Yan dengan tekad untuk membunuh, kegilaan akhirnya muncul di mata Long Yuan. Hari ini, jika dia serakah untuk hidup dan takut mati, dia mungkin tidak menunggu kesuksesan Raja Naga Perak, dan dia akan sepenuhnya jatuh ke tangan Xiao Yan. Di bawah ancaman kematian, dia akhirnya benar-benar tersentuh. Tidak heran jika Raja Naga Emas sangat mengkhawatirkannya, ternyata itu adalah hal yang rumit. Tapi, Bentai Sang tidak akan gagal. Dalam menghadapi serangan pembunuhan sengit Xiao Yan, pukulan dan tendangan yang terakhir, bahkan sayap api, semua menjadi seperti pisau tajam di tangan yang terakhir, menusuk tubuh bekas luka Long Yuan sedikit demi sedikit, tetapi Long Yuan kegilaan di mata menjadi lebih kuat, dan bahkan fluktuasi reinkarnasi yang luas tersapu dari kekosongan yang mengakar di seluruh tubuh, dengan momentum yang menakutkan. Dia ingin meledakkan dirinya sendiri. Long Tian, yang baru saja tenang di kejauhan, tiba-tiba mengecilkan matanya dan kehilangan suaranya. Tingkat reinkarnasi kuasi 9, dikombinasikan dengan lunas, kekuatan keduanya meledak bersama, saya khawatir bahkan Xiao Yan saat ini tidak dapat mengatasinya. Kekuatan penghancur seperti itu terlalu menakutkan. Mengaum, tubuh manusia Long Yuan menghilang dalam sekejap, dan langsung berubah menjadi naga Zhang Suguang. Cahaya merah yang menyilaukan berkedip dengan panik dari sisik naga di sekitarnya, dan segera berkumpul di mulut naga dengan kecepatan yang mencengangkan. Di mulut naga, ada balok tulang merah yang terlihat seperti kepalan tangan manusia yang mengambang perlahan lunas. Energi kekerasan yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari tubuh naga cahaya dan berkumpul di lunas di mulut naga. Dalam sekejap, lunas perlahan berubah bentuk, dan akhirnya berubah menjadi manik-manik cahaya berwarna darah dalam ukuran setengah zang. Manik-manik cahaya berwarna darah sangat kecil, seperti cangkang kosong tanpa kekuatan apapun, tetapi cahaya yang sangat merah di atasnya, perlahan-lahan melepaskan bau yang dan kejahatan yang ekstrim, tersapu sedikit demi sedikit, menyebar ke seluruh Dewa Naga. Plaza. Pada saat gelombang ini muncul, pupil yang lain sedikit menyusut, dengan jelas mencium bau gelombang yang sangat dekat dengan kematian. Sungguh gelombang kematian yang kuat. Tubuh Xiao Yan dengan cepat mundur, dan ekspresinya menjadi serius. Kekuatan serangan yang menghancurkan seperti itu mungkin sebanding dengan keterampilan bertarung kuasi dewa yang sebenarnya. Saya khawatir pembunuh seperti itu hanya bisa ditangani dengan keterampilan bertarung tingkat dewa, tetapi jika terlalu banyak kekuatan yang terbuang di sini, apa yang akan terjadi dengan keselamatan Raja Naga Emas? Biarkan aku datang, kamu masih perlu menyimpan kekuatanmu untuk menghadapi Raja Naga Perak di Monumen Batu Dewa Naga. Tepat saat Xiao Yan bermandikan api suci yang menyilaukan dan siap untuk memulai, Cailin sedikit mengulurkan tangan dan meletakkan tangan Xiao Yan. Kekuatan gelisah di tubuh Yan menjadi tenang. Tapi, ada banyak kekhawatiran di alis Xiao Yan, kekuatan Cailin masih sedikit tidak berdaya untuk menghadapi pemandangan yang begitu menakutkan. Raja ini adalah ratu dari klan Medusa, dan dia juga pewaris dari 10 warna piton menelan langit. Tepat setelah dia selesai berbicara,
kecemerlangan yang menyilaukan mulai muncul di matanya yang dalam, seolah memadatkan beberapa serangan yang melampaui langit dan bumi. 1 warna, 2 warna. Menghitung dengan cermat, kecemerlangan di mata yang terakhir ternyata sebanyak 9 warna. Bahkan warna ke-9 menjulang, tetapi itu nyata. Dengan peningkatan warna ke-9, skala warna sekarang dapat menghadapi pria ini secara langsung. Hahaha. Dalam pertempuran ini, satu-satunya pemenang adalah Raja Naga Perak. Tunggu persidangannya. Niat membunuh menyapu seluruh tubuh naga cahaya, dan segera manik-manik cahaya berwarna darah itu seperti bintang jatuh. Biasanya, mereka melintas di posisi Cailin dan Xiao Yan. Sedikit gemetar, energi surga dan bumi di sekitar keduanya menghilang seketika, dan bahkan tubuh mereka menjadi padat, seolah-olah mereka telah dibuang ke kerajaan kematian, dan hanya kematian dingin yang menunggu mereka. Sepertinya kamu terlalu cepat bahagia. Tepat ketika bayangan kematian mulai menyelimuti mereka berdua, suara dingin skala warna bergema di langit dan bumi, dan segera sinar energi 9 warna meledak dari mata mereka. Di bawah tatapan banyak orang, diam-diam bertabrakan dengan manik-manik cahaya berwarna darah. Sinar energi yang dikelilingi oleh sebanyak 9 warna seperti sinar kematian tanpa atribut, diam-diam datang ke sisi manik-manik cahaya berwarna darah. Serangan itu benar-benar membatu oleh kekuatan aneh yang terakhir, dan berubah menjadi manik-manik batu yang dimiliki Gubo, tidak terkejut. Tidak ada fluktuasi energi pada manik-manik batu, dan kemudian runtuh di tanah Dragon God Square, dan suasana di seluruh dunia menjadi tenang. Untuk sementara waktu, pertempuran semua orang di antara penonton benar-benar mandek, wajah mereka mengembun, mereka menghela nafas, dan mereka bahkan menatap Cailin dengan sedikit terkejut. Wanita mempesona yang terlihat sangat dingin dan glamor ini bahkan tidak memiliki kekuatan dari peringkat 9 reinkarnasi. Tapi mengapa ia memiliki kekuatan mengerikan seperti itu? Kemampuan Cailin untuk menembus langit benar-benar terlalu mengerikan. Aura pada tubuh gadis ini, 9 warna, roh ular. 10 warna ular piton yang menelan. Taisang Longtian melihat pemandangan yang begitu dramatis di kejauhan, dipadukan dengan roh ular dan benda-benda lainnya, di sekitar Cailin. Segera, dia menebak sesuatu, dan ledakan kegembiraan memenuhi hatinya. Kekuatan piton menelan langit 10 warna, yang hampir setara dengan klan naga, tidak mengejutkan. Gulu, mustahil. Sihir macam apa yang kamu lakukan? Dalam sekejap, melihat kehancurannya sendiri yang begitu mudah dihancurkan, keputusasaan yang tak berujung secara bertahap menyebar dari kedalaman pikiran Long Yuan. Serangan kuat yang dia banggakan, tiba-tiba hilang begitu aneh di kelas wanita pertama. Ini jelas merupakan lelucon besar bagi Long Yuan. Menghadapi pertanyaan Long Yuan, Cailin hanya bisa mencibir, tetapi untuk menyingkat serangan yang begitu mengerikan, itu jelas menghabiskan banyak kekuatan yang terakhir, jadi dia tidak bisa menggunakannya untuk kedua kalinya dalam waktu yang lama, waktu singkat, hasilnya bagus. Mata membatu Medusa, setelah diberkati oleh kekuatan 10 warna Sky Swallowing Python dan evolusi skala warna, tujuan pemadatan dan membatu bukan hanya makhluk hidup, tetapi bahkan beberapa kekuatan penghancur sudah cukup untuk membatu. Long Yuan, Shen Yan, kursi ini adalah murid Raja Naga Emas. Hari ini, aku akan membersihkan pintu naga untuk pamanku. Kamu sangat berdosa. Bilah raksasa yang menyala dipadatkan dengan api suci, yang penuh dengan fluktuasi destruktif, tidak dapat dilawan oleh Long Yuan yang sekarang sekarat. Pembangkit tenaga listrik yang memprovokasi perselisihan sipil di klan naga akhirnya harus membayar harga yang sesuai untuk tindakan mereka. Tepat ketika cara gemuruh Xiao Yan muncul dan hampir menghancurkan yang terakhir, kekuatan aneh dan memusingkan tiba-tiba meletus dari monumen batu Dewa Naga di kejauhan. Di atas prasasti emas, ada pusaran perak yang dalam, dan energi di dalamnya membuat kulit semua orang sangat berubah. Begitu pusaran perak muncul, itu seperti mulut besar dengan keserakahan yang ekstrim, dengan kejam menelan semua napas di makam naga. Raja Naga Perak pada dasarnya curiga dan berhati-hati. Kekuatan ini secara mengesankan ditinggalkan oleh Raja Naga Perak. Jika mereka tersedot ke dalamnya, mereka dapat dengan mudah dibuang ke aliran ruang dan waktu yang bergejolak. Untuk sementara waktu, hanya ada sedikit energi naga yang tersisa di makam naga, tubuh naga setelah kematian klan naga yang kuat, dan bahkan Long Yuan, yang terluka parah dan diambang kematian, tidak memilikinya waktu untuk membuat perlawanan, dan langsung terhirup. Di antara mereka, diasingkan ke kekosongan dimensi yang berbeda, hidup dan mati tidak pasti. Menekan 3 Raja Naga tidak boleh dihirup. Yunyun, Cailin bersamaku. Pada saat ini, darah di tubuh Xiao Yan tiba-tiba menjadi gelisah, dan bahkan sisik naga Raja Naga Emas di kulitnya meletus dengan kegelisahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oke, kedua wanita itu saling memandang,
kekuatan tempur puncak mereka melonjak bersama, mengikuti sisi Xiao Yan. Keamanan klan naga akan diserahkan kepadamu. Xiao Xuan, Raja Naga Baxia dan Raja Naga Api saling memandang, dan setuju tanpa memutarbalikkan. Beberapa orang pertama-tama melindungi kedua Long Tian, dan kemudian menunjukkan kekuatan langit, menghalangi hisap agung di pusaran perak dari menyerap tiga Raja Naga, dan sekelompok orang begitu menemui jalan buntu di Dragon God Square. Raja Naga Perak orang sialan ini. Kami mencoba yang terbaik untuk membantu Anda, tetapi Anda benar-benar mencoba membunuh kami. Tiba-tiba, melihat kekuatan waktu dan ruang di pusaran perak, ketiga Raja Naga juga melepaskan perlawanan mereka. Bagaimanapun, mereka tahu bahwa begitu mereka tersedot ke pusaran perak, hidup mereka juga akan menghadapi ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Baiklah, ayo pergi. Cailin dan Yunyun saling tersenyum, dan segera melangkah ke prasasti batu Dewa Naga bersama Xiao Yan. Xiao Yan memegang kedua telapak tangan kedua wanita di kiri dan kanan, dengan sentuhan kehangatan yang sudah lama tidak dia lihat, tetapi itu cepat berlalu setelah beberapa saat, karena dia tahu bahwa masih ada hal yang paling menantang yang menunggu untuk mereka. Selamatkan Raja Naga Emas dan atasi perselisihan sipil klan naga, bahkan jika Anda mengorbankan hidup Anda untuk itu. Pada saat ini, apa yang dikenal sebagai tempat terlarang tertinggi untuk klan naga, tempat peristirahatan Dewa Naga, dan monumen batu Dewa Naga juga terjadi beberapa hal yang tidak diketahui. Ketika Raja Naga Emas melangkah ke prasasti Dewa Naga, dia menemukan bahwa itu adalah tanah yang penuh dengan kehancuran kuno. Tidak ada kekosongan di bumi. Setelah berjalan-jalan, hanya kekuatan aneh yang ditangkap di udara. Napas itu seperti serigala lapar, dan mereka meledak dengan napas yang sangat rakus sepertinya ada sesuatu di dalamnya, tubuhku. Ada yang menarik mereka. Apakah tempat di mana Dewa Naga beristirahat? Raja Naga Emas berjalan sendirian di kehampaan yang remang-remang ini, tapi dia tidak menemukan apapun. Tidak ada akhir di sini, tidak ada konsep waktu, dan bahkan tidak ada jejak keberadaan nafas Dewa Naga, yang membuat Raja Naga Emas memiliki keraguan serius tentang tablet batu Dewa Naga. Mungkinkah ini juga tipuan Raja Naga Perak? Meskipun Raja Naga Emas belum pernah melangkah ke tempat ini sebelumnya, tetapi berdasarkan kemampuannya untuk sementara mencapai peringkat setengah dewa sebelumnya, dia ingat dengan jelas bahwa monumen batu Dewa Naga adalah tempat di mana dua peninggalan suci yang ditinggalkan oleh Dewa Naga disimpan. Tiansu lunas dan kehendak Dewa Naga. Menurut legenda, itu dapat membentuk kembali tubuh, tulang kehidupan dan kematian, dan bahkan lunas tertinggi, lunas Tiansu, yang cukup untuk menembus belenggu yang tak berujung dan berubah menjadi kupu-kupu. Dan jenis kehendak Dewa Naga yang tampaknya hanya bisa dikendalikan oleh Dewa Naga. Adapun apa kehendak Dewa Naga, bahkan Raja Naga Emas tidak tahu, tetapi itu mungkin bukan sesuatu yang sederhana yang bisa disebut warisan Dewa Naga. Di antara klan naga, tempat lunas disimpan adalah kolam naga pemakaman klan naga, bukan makam naga. Saat itu, Raja Naga Emas mengandalkan lunas terkuat di kolam pemakaman naga, lunas yang menghancurkan surga, dan bekerja sama dengan puncak peringkat 9 reinkarnasinya untuk menampilkan 9 transformasi Dewa Naga. Dengan kekuatan absolut dari Dewa Naga, kehadiran Dewa Naga, ras jahat di luar wilayah itu ketakutan. Itu juga pada waktu itu. Beritahu dia hal-hal ini di makam naga, dan adegan ini baru saja terjadi. Bagaimanapun, makam naga adalah tempat terlarang di masa lalu, dan bahkan tidak ada yang tahu rahasia 9 Raja Naga. Adapun mengapa Raja Naga Perak tahu, saya khawatir itu tidak diketahui. Setelah Perang Dunia Pertama, lunas di tubuh Raja Naga Emas dikirim kembali ke klan naga. Dalam perjalanan, dia diplot melawan kekuatan super dari orang-orang kudus ekstrateritorial. Pada akhirnya, dia dipaksa putus asa. Dia hanya bisa bersembunyi di jalur pesawat benua Doki dan benua Dodi, mempertahankan jalur terakhir antara dua benua. Lagi pula, selain Raja Naga Emas, hanya sedikit orang asing yang tahu bahwa tempat kelahiran klan Xiao adalah pesawat tingkat rendah yang disebut benua Doki. Oleh karena itu, ada juga adegan di mana Xiao Yan dan 5 kaisar menerobos. Tidak ada apa-apa tentang klan naga di tanah terpencil di sini. Mungkinkah itu metode menyilaukan yang dibuat oleh Dewa Naga? Dengan esensi darahku, ilusi 4 arah akan dihancurkan. Setelah itu beberapa saat, Raja Naga Emas menutup matanya dan duduk bersila dalam cahaya redup. Di bumi, ujung jari segera dipotong, dan setetes darah emas murni melayang ke dunia ini. Dalam sekejap, kehampaan yang awalnya gelap dan bumi yang sunyi bergetar, seolah-olah awan didorong ke samping oleh setetes darah emas ini, dan sebuah bangunan yang mengejutkan perlahan muncul di kehampaan yang tak berujung di atas bumi.
Untuk sesaat, pemandangan akrab yang pernah muncul di benaknya juga muncul kembali di hadapan Raja Naga Emas. Gulu, tekanan besar langit dan bumi langsung meremas tubuh Raja Naga Emas, dan langkah kakinya sedikit tenggelam di tanah. Tekanan besar membuat Raja Naga Emas terlihat serius. Menara emas, lunas, kehendak Dewa Naga. Raja Naga Emas menatap kosong pemandangan di depannya dan kehilangan suaranya. Dengan cara ini, itu adalah gambar yang sama yang muncul di benaknya setelah dia untuk sementara mencapai tingkat setengah dewa dan menggunakan Dewa Naga 9 Dewa Naga transformasi untuk turun. Di atas tanah tandus yang tak berujung ini, di kehampaan yang mati, ada menara emas yang hampir sempurna, berdiri di atasnya dalam bentuk tajam segitiga yang sangat aneh. Riak emas beriak di sekitar menara raksasa, membentuk dunia surga dan bumi terlarang yang tidak dapat diatasi, dan serangkaian pola berbentuk naga yang indah tersebar di sekitar menara raksasa, penuh dengan keagungan yang tak terlukiskan. Namun, meskipun menara raksasa itu indah dan suci, tidak ada jalan besar menuju puncak menara raksasa itu. Di atas menara emas, ada dua kotak giok berkualitas tinggi yang hampir transparan. Melihat ke atas, di kotak giok, satu adalah sepotong tulang berwarna giok seukuran lengan, dan ada jejak cairan berwarna zamrud yang mengalir di seluruh tubuh, sehingga barang-barang di kotak giok ini dipenuhi dengan semacam sangat kuat nafas menakutkan dari langit dan bumi. Di kotak lain, ada sekelompok gas energi berwarna-warni. Hanya saja gasnya tidak memenuhi seluruh kotak, tetapi sebagiannya hilang bahkan jika dilihat lebih dekat, ujung kotak yang berisi gas ini ternyata merupakan bekas retakan yang sulit dideteksi. Seseorang secara paksa mencuri wasiat Dewa Naga. Raja Naga Perak, melihat pemandangan ini, suara Raja Naga Emas tiba-tiba menjadi tajam, dan dia berpikir cepat dalam benaknya. Perhatian Raja Naga Emas telah ditarik oleh kotak giok di atas menara raksasa emas. Secara alami, dia tidak menemukan beberapa perubahan dalam kekosongan menara raksasa emas, tetapi pada saat ini, darah naga dan sisik naga di tubuh Raja Naga Emas meletus, suasana yang sangat berbahaya, dan sumbernya adalah menara emas segitiga ini. Tunggu ini, tubuh naga. Tubuh naga siapa ini? Untuk sesaat, aku melihat kerangka naga yang tak terhitung jumlahnya, mayat, berserakan di ruang kosong di menara emas di dalam. Suara itu Raja Naga Emas gemetar seketika. Dilihat dari aura yang tersisa di lunas, mereka mungkin adalah elit klan naga sebelum kematian mereka, dan kekuatan mereka setidaknya melampaui puncak reinkarnasi tingkat 8. Mengapa mereka muncul di sini tanpa alasan? Anda harus tahu bahwa makam naga adalah daerah terlarang, dan hanya 9 Raja Naga yang memiliki kualifikasi untuk memasukinya. Dalam hal kekhasan makam naga, bahkan para tetua klan naga tidak dapat dengan mudah masuk ke dalamnya, dan Dewa Naga di atas kotak Dewa Naga tablet batu, mereka yang bisa memasukinya hanyalah 9 Raja Naga, dan kekuatannya mencapai peringkat 9 reinkarnasi. Banyak tubuh naga yang mengambang di menara raksasa emas sama sekali tidak sederhana, menyebabkan sentuhan kemarahan, disertai dengan mata yang mengejutkan, berkeliaran di sekitar Raja Naga Emas bersama untuk waktu yang lama. Apa yang terjadi? Melihat tubuh ilusi menara raksasa emas, melihat potongan tulang naga dengan energi berbintik-bintik, murid Raja Naga Emas sedikit menyusut. Dengan kekuatannya yang luar biasa, secara alami mudah untuk menemukan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam tulang naga ini. Pembangkit tenaga listrik yang tidak dikenal ini tidak diragukan lagi adalah makhluk paling kuat dalam ras naga, tetapi sekarang mereka tampaknya telah jatuh selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, yang benar-benar membuat Raja Naga Emas patah hati. Pembangkit tenaga listrik ini adalah akar dari klan naga, kehilangan sejumlah besar pembangkit tenaga listrik merupakan pukulan besar bagi klan naga. Hanya saja Raja Naga Emas juga memiliki kekhawatiran di hatinya. Ketika dia berkuasa, dia memiliki elit di bawah komandonya dan orang kepercayaan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi setelah dia kembali, mereka menghilang. Dengan bantuan mereka, bagaimana mungkin Raja Naga Perak belaka berani membuat masalah? Situasi saat ini membuat kelopak mata Raja Naga Emas berkedut hebat. Kekuatan beberapa pembangkit tenaga tubuh naga ini, saya khawatir mereka juga memiliki posisi penting di seluruh klan naga. Mengapa mereka dibuang secara sewenang-wenang di sini? Bagaimana mereka bisa masuk ke sini? Menara energi segitiga tulang naga, 2 kotak batu giok. Raja Naga Emas bergumam pelan, sedikit keraguan muncul di mata emasnya, tapi yang terakhir tidak menyadari bahwa dengan kedatangannya, tubuh naga itu dan tulang-tulang berserakan di kehampaan menara raksasa emas seperti benda mati bergetar samar, seolah-olah melihat seseorang yang memikirkannya siang dan malam. Ada gelombang kebangkitan yang cukup besar. Dengan kekuatan Raja Naga Emas dari peringkat 9 reinkarnasi saat ini, bagaimana mungkin dia tidak dapat menemukan misteri di menara energi raksasa ini? Baxia Dragon King,
Long Tian dan lainnya, aku khawatir itu tidak akan terlalu lama. Belum terlambat, mari kita lakukan sesegera mungkin. Setelah berpikir singkat, tanpa petunjuk apapun, Raja Naga Emas hanya bisa menggelengkan kepalanya sedikit, dan kekuatan besar di sekitarnya mulai berkedip. Selama Anda mendapatkan salah satu dari 2 relik suci tertinggi di Menara Energi, bencana naga dapat diselesaikan sebagai kepala 9 Raja Naga, tidak dapat dihindari bahwa keluarga naga akan melanjutkan kejayaannya, dan naga keluarga tidak boleh dihancurkan sendiri, jika tidak, dia akan malu pada Dewa Naga. Dong dong dong. Pikiran di hati saya menjadi lebih kuat, dan Raja Naga Emas bergerak sedikit, mencoba bangkit dari tanah yang sunyi dan memanjat langsung ke Menara Emas, dalam waktu tercepat, untuk mengumpulkan kekuatan Dewa Naga. Ketika tubuh Raja Naga Emas meninggalkan tanah dan menuju Menara Energi, kekuatan di tubuhnya yang dekat dengan puncak antara langit dan bumi juga melonjak, dan melesat seperti bambu yang patah. Melihat pertempuran ini, tampaknya Menara Emas belaka tidak bisa lagi menghentikan langkah Raja Naga Emas, tapi justru dalam situasi seperti itulah sentuhan bahaya mendekat dengan cepat. Bang! Di Menara Energi kuno, tiba-tiba ada paksaan mengerikan yang mengguncang langit dan bumi. Naga cahaya cemerlang hanya seukuran telapak tangan, menyembur keluar dari menara entah dari mana, tubuh naga melonjak, dalam seketika, menara raksasa itu terkoyak, dan dengan kecepatan luar biasa, itu menabrak tubuh Raja Naga Emas yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Pada saat tumbukan, Raja Naga Emas hanya merasakan getaran di tubuhnya, dan dia tidak dapat menahan kekuatan ini. Adegan yang lebih aneh lagi, sepertinya saat Raja Naga Emas baru saja melangkah keluar dari tanah terpencil dan melangkah ke menara raksasa, semua kekuatan di tubuhnya seolah menguap dalam sekejap. Saat dia memasuki jangkauan menara raksasa emas, Raja Naga Emas seperti manusia fana. Kekuatan mengerikan dari 9 reinkarnasi di tubuhnya, kekuatan perkasa Raja Naga Emas, menghilang bersama. Ketidaknyamanan di tubuh Wang Jantung berkembang pesat. Di dalam prasasti Dewa Naga, tanah terpencil yang aneh, menara raksasa emas dan lokasi Raja Naga Emas. Boom! Ketika Raja Naga Emas mencoba melompati kekosongan menara raksasa emas dan mencapai puncak menara untuk mendapatkan benda Dewa Naga, ledakan kecil terdengar, dan Raja Naga Emas tidak punya waktu untuk bereaksi, dan seluruh sosok itu tersapu oleh kekuatan yang tak terhentikan. Kekuatan itu diperas, dan seluruh orang terbang keluar dari jarak kosong menara raksasa. Kekuatan tumbukan yang mengerikan membuat tubuh Raja Naga Emas menghantam bumi yang sunyi tanpa persiapan, menghancurkan bumi yang sunyi itu menjadi lubang tanpa dasar. Target dari serangan benturan yang begitu mengerikan, jika bukan karena Raja Naga Emas, yang memiliki gelar tubuh terkuat dari ras naga, bahkan jika itu adalah manusia yang kuat, aku khawatir dia akan dihancurkan menjadi daging dan darah, dan tubuh dan jiwanya akan dihancurkan. Apa yang terjadi? Melihat pemandangan yang begitu aneh, sosok Raja Naga Emas yang malu secara bertahap keluar dari lubang yang dalam, tetapi di atas wajah aslinya yang tampan, ada wajah suram, bahkan tubuhnya. Sisik naga emas yang berkilauan di atasnya juga menjadi sangat redup saat ini. Tampaknya begitu saya melangkah ke dalam kekosongan menara emas, semua kekuatan di tubuh saya tampaknya gagal. Pada saat yang sama, dia juga akan diserang oleh kekuatan misterius dan tak terduga di menara emas. Hanya ketika dia meninggalkan jarak yang dicakup oleh menara emas, kekuatannya akan kembali normal. Paum! Setelah beberapa saat, langkah kaki Raja Naga Emas dengan kuat di tanah, dan cahaya keemasan yang bergelombang keluar dari tubuh lagi, dan raungan naga yang luar biasa yang bergema di seluruh dunia menyebar. Idenya barusan hanyalah tebakan oleh Raja Naga Emas. Untuk memastikan tebakan ini, dia harus mencobanya sekali. Energi emas yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi naga emas ribuan meter di depannya. Dengan tubuh panjang dan berliku, diam-diam bercokol di atas kepala Raja Naga Emas, cukup menakjubkan dan mendominasi. Niat membunuh, sisik naga emas sekujur tubuhnya memancarkan semacam kekuatan teror yang merusak. Raja Naga Emas yang pernah menyentuh tingkat setengah dewa, bahkan jika tubuh naga dihancurkan dan sumbernya rusak, sekarang dia hanya memiliki kekuatan reinkarnasi 9 lapis, dan kekuatan tempur yang dapat diuapkan oleh yang terakhir tidak boleh diremehkan. Boom! Raja Naga Emas melambai dengan penuh semangat, naga emas itu naik ke udara, dan aura kehancuran yang mendominasi menyapu, bahkan meninggalkan beberapa tanda cahaya keemasan samar di kehampaan di sepanjang jalan. Kekuatan serangan semacam itu menghancurkan bumi. Namun, bahkan kekuatan serangan naga emas ini jauh melampaui keterampilan bertarung tingkat dewa semu biasa, tetapi menghilang dengan cepat di bawah tatapan Raja Naga Emas ini seperti diserap oleh kekosongan tak berujung dari menara raksasa emas dalam sekejap, yang sangat aneh. Dan Raja Naga Emas, yang tetap berada di bawah, melihat pemandangan ini, sungguh luar biasa.
Sampai saat ini, ada pandangan bermartabat dan bingung di mata Raja Naga Emas. Tampaknya hal yang disebut Dewa Naga ini tidak sederhana, terutama menara raksasa emas ini. Jika Anda tidak memecahkan misteri menara raksasa emas ini, kedua benda Dewa Naga yang berdiri di atas menara mungkin tidak dapat memecahkannya, ikut terlibat. Bang bang bang. Tepat ketika Raja Naga Emas merasa sedikit bermasalah, sudut tersembunyi dari menara raksasa tiba-tiba berputar, dan seekor naga emas yang identik meraung lagi. Namun, saat ini, serangan ini sama sekali tidak berada di bawah kendali Raja Naga Emas, dan bahkan kekuatan serangannya sedikit lebih kuat dari Raja Naga Emas barusan. Baru saja muncul, itu seperti meteor, dengan kekuatan kursif dan destruktif yang sangat besar, selami itu. Melihat ini, Raja Naga Emas tidak memikirkan tindakan balasan yang baik untuk sementara waktu, jadi dia terpaksa menggunakan semua kekuatannya, mencoba melawan dengan kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Riak emas di langit tergagap di mana-mana, menyebabkan sisik naga emas di seluruh Raja Naga Emas bersinar terang. Dalam situasi yang aneh seperti itu, secara alami ada beberapa riak emas kecil, yang sedikit melekat pada tulang naga yang mengambang di kekosongan menara raksasa. Selain beberapa tindakan yang tidak jelas sebelumnya, mereka yang telah jatuh selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di antara mayat-mayat, jejak napas perlahan terbangun seperti rebung setelah hujan, dan tidak ada yang menemukannya. Tidak. Saat itu aku untuk sementara menyentuh level setengah dewa, dan selalu ada suara di tubuhku yang membimbingku untuk kembali mengumpulkan kekuatan Dewa Naga. Menara raksasa ini pasti punya cara untuk memecahkannya, itu. Pada saat ini, Naga Emas Wang langsung melepaskan serangan yang kuat, dan terus menatap tanah dan menara emas, terus-menerus berkeliaran, berpikir terus-menerus. Karena ini ditinggalkan oleh Dewa Naga, tidak mungkin tidak ada cara untuk memecahkannya. Dan mengapa tubuh dan tulang naga itu bisa melekat pada kekosongan di sekitar menara raksasa, dan tidak dibatasi oleh kekuatan semacam ini? Adegan tebakan berkedip tanpa sadar. Apa yang terjadi di sini? Berpikir, menyerang, dan ledakan bergema dalam keheningan yang mati ini, tetapi Raja Naga Emas tidak dapat mengguncang menara emas sedikit pun, dan waktu yang baik berlalu seperti ini. Hehe kakak, dengan kegagalan Raja Naga Emas lagi, kekosongan di atas bumi yang sunyi perlahan terdistorsi, dan tawa yang jelas bergema di dunia ini. Pada saat suara ini terdengar, wajah Raja Naga Emas juga muram, alisnya terkatup rapat, dan kemudian dia berbalik untuk melihat kehampaan yang terpelintir di kejauhan. Raja Naga Perak, untuk sementara menghentikan penjelajahan menara emas, suara tenang terdengar dari mulut Raja Naga Emas, dan mata serta tubuhnya menatap kehampaan di belakang pada saat yang bersamaan. Fluktuasi dan suara itu, tidak ada keraguan bahwa Raja Naga Non-Perak. Sekarang Raja Naga Perak telah muncul, saya khawatir Raja Naga Baksia dunia luar, Long Tian dan yang lainnya telah dikalahkan pertaruhan ini yang setiap menit penting, sepertinya saya telah kehilangannya. Awalnya ingin mengikuti rencana terakhir, mengumpulkan kekuatan Dewa Naga sebelum berhasil, dan sepenuhnya menghancurkan rencana sempurna lawan dengan kekuatan absolut, tapi sayangnya Raja Naga Emas meremehkan kekuatan Dewa Naga untuk melindungi dua relik suci. Kali ini, sampai batas tertentu, Raja Naga Emas kalah. Kekosongan terdistorsi tidak jauh dari Raja Naga Emas, dan pusaran perak yang mempesona melonjak, dan kemudian dua bayangan perlahan keluar darinya. Dengan munculnya dua sosok ini, kekosongan di atas tanah yang sunyi sedikit bergetar, dan bahkan tulang-tulang naga di menara emas tampaknya memancarkan energi bawaan yang berasal dari jiwa. Dua sosok, satu perak dan satu ungu, di samping keduanya, bahkan aliran udara telah melambat. Energi yang tak terhitung jumlahnya dari dunia ini berkumpul pada mereka pada saat yang sama, dan kecemerlangan perak melonjak sedikit, tidak menunjukkan belas kasihan, melahap semuanya di sini. Benar saja, kamu telah menyentuh ambang puncak tingkat reinkarnasi 9 kali lipat. Namun, sangat mudah untuk memasuki puncak tingkat reinkarnasi 9 kali lipat. Melihat gadis berambut perak di tepi pusaran yang dalam, Raja Naga Emas hanya bisa mendengus. Tidak peduli siapa Raja Naga Perak berubah dan tubuh seperti apa yang dia miliki, Raja Naga Emas masih dapat mengenali yang terakhir secara sekilas, karena mereka adalah Raja Naga Emas dan Perak. Ini adalah keberadaan paling kuat di antara 9 Raja Naga. Kakak, setelah bertahun-tahun, kamu masih sangat keras kepala. Saya pikir kali ini kamu kembali ke klan naga, dan tujuannya hanya untuk menyatukan klan naga, dan kemudian membawa kekuatan klan naga untuk dicoba, untuk menyelamatkan semua makhluk lagi. Pernahkah Anda berpikir bahwa mencoba menyelamatkan seluruh dunia dakian dengan kekuatan satu orang hanyalah mimpi dan ada begitu banyak kekuatan naga? Apakah mereka bersedia mengikuti Anda ke kehidupan dan kematian?
Kamu melakukan ini, tidak diragukan lagi apakah kamu hanya ingin menjadi penyelamat dunia setelah mengabaikan fondasi klan naga yang tak terhitung jumlahnya. Melihat penampilan malu pada tubuh Raja Naga Emas, naga perak suara raja sedikit tajam, seperti orang gila yang tidak waras. Raja Naga Emas terdiam, dia secara alami tahu bahwa selama Perang Dunia Pertama, dia memimpin klan naga, klan Phoenix, dan klan Xiao, hampir mengumpulkan kekuatan dunia 1000 besar, dan nyaris tidak menolak dunia luar, tetapi harga yang mereka bayar untuk ini sangat mengerikan. Tapi meski begitu, dia tidak menyesal dunia ini, yang bergantung pada kelangsungan hidup, masih membutuhkan perlindungan mereka sendiri. Jika semua orang serakah akan kebahagiaan, bagaimana melindungi dunia ini? Aku takut menunggu mereka hanyalah cara kehancuran. Bagaimanapun, kekuatan keseluruhan ras alien terlalu kuat daripada dunia 1000 besar. Jika semua orang serakah akan kesenangan seperti Raja Naga Perak, serakah akan hidup dan takut mati, apa gunanya keberadaan dunia 1000 hebat? Bagaimana semut bisa mengetahui ambisi seekor elang? Raja Naga Emas menggelengkan kepalanya tanpa bisa disangkal. Semua keputusanmu hanya mendorong ras naga ke ambang kehancuran. Menyelamatkan 1000 dunia. Itu ide yang konyol. Kenapa kau tidak memberiku asalmu? Klan naga pasti akan menjadi kekuatan terkuat untuk menggantikan pusat dunia manusia di bawah kepemimpinan master ini. Pada saat itu, aku akan memenuhi keinginanmu yang belum terpenuhi, melenyapkan sepenuhnya klan jahat asing, dan memberi hormat kepada klanmu, roh di langit. Setelah beberapa saat, Raja Naga Perak tidak goyah. Matanya yang dalam tertuju pada Raja Naga Emas, dan tekanan langit dan bumi tersapu dari pusaran di belakangnya. Jelas, ini adalah yang asli, tujuan yang terakhir. Untuk sesaat, menghadapi kata-kata Raja Naga Perak, senyum meremehkan mulai muncul di wajah tampan Raja Naga Emas, dan bahkan di bawah senyum itu, ada semacam kekuatan sihir yang tak terlukiskan. Kelas wanita tahun pertama Raja Naga Perak bahkan lebih jahat dan kejam. Dia sangat berpikiran sempit sehingga dia tidak dapat memahami kebenarannya, dan dia benar-benar berpikir bahwa bahkan jika dia melahap dirinya sendiri, dengan kekuatannya, dia benar-benar dapat mengguncangnya, kejahatan dari luar dunia klan. Konyol. Raja Naga Emas, Raja Suci, dan orang terkuat dari klan Xiao, Xiao Tianming, yang untuk sementara mencapai tingkat setengah dewa, mengumpulkan kekuatan ketiganya untuk hampir tidak mengusir pemimpin di luar wilayah. Sekarang Perang Dunia Kedua sudah dekat, setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ekstrateritorial kekuatan pria itu di tempat pertama mungkin akan menjadi lebih menakutkan. Di bawah senyum Raja Naga Emas, paksaan langit dan bumi yang memancar dari tubuh Raja Naga Perak juga dihancurkan olehnya sedikit demi sedikit. Hati Raja Naga Perak kental, dan dia juga tahu bahwa unta mati yang kurus lebih baik daripada kudanya. Hebat, kekuatan Raja Naga Emas tidak boleh diremehkan. Seluruh kekosongan tiba-tiba sunyi, dan kedua sosok itu saling bertentangan. Adapun gadis berambut ungu di samping, sejak dia melangkah ke dalam kekosongan ini, mata ungu di matanya telah menatap kotak batu giok tertentu di atas menara raksasa emas. Napas di sana tampaknya persis sama dengan kekuatan di tubuhnya, dan sepertinya ada suara kuno di kotak giok yang memanggilnya sepanjang waktu di klan naga. Suara itu memiliki nama eksklusif. Dewa Naga. Di tubuhnya, ada kehendak Dewa Naga berbintik-bintik, namun, jika kamu terus seperti ini, kamu akan menghancurkannya. Keheningan berlanjut untuk beberapa saat, dan Raja Naga Emas tiba-tiba melirik gadis berambut ungu di samping Raja Naga Perak, dan kemudian menggelengkan kepalanya. Jelas, dengan kemampuannya, bahkan dengan pandangan sekilas, dia secara alami menemukan beberapa rahasia. Di tubuh gadis berambut ungu, darah keluarga naga juga mengalir, meskipun berbintik-bintik dan jejak dari apa yang disebut kehendak Dewa Naga diserap olehnya untuk beberapa alasan, menyebabkan status terakhir dan status yang dekat dengan 9 Raja Naga. Setelah jatuhnya Dewa Naga, kekuatan sumber berubah menjadi 9 Raja Naga. Mayat dan esensi membentuk lunas dan kehendak Dewa Naga, masing-masing, dan ditempatkan di makam naga. Orang yang mendapatkannya adalah cukup untuk membuat darah dan kekuatan cabang naga berbintik-bintik ini. Sebuah lompatan kualitatif terjadi. Sepertinya dengan kecerdasanmu, kamu seharusnya bisa menebak seluk-beluk berbagai hal. Tapi itu tidak masalah, karena disinilah akhir hidupmu. Gadis berambut ungu itu sepenuhnya dikendalikan oleh si Perak. Raja Naga, dan Raja Naga Perak secara alami tidak khawatir tentang yang terakhir perubahan sementara, dan untuk upacara akbar hari ini, Raja Naga Perak telah merencanakan selama 1000 tahun, dan persiapan yang dibuat untuk ini tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Raja Naga Emas tidak menanggapi. Dia tahu tentang ambisi Raja Naga Perak sejak Perang Dunia Pertama,
tetapi mereka keluar dari pintu yang sama, jadi Raja Naga Emas secara alami tidak tahan untuk membunuh satu sama lain. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa kebaikannya pada awalnya telah menciptakan malapetaka bagi klan naga hari ini, dan sekarang kekuatan Raja Naga Perak berada di antara tingkat reinkarnasi 9 kali lipat dan puncak, dan kekuatan yang memiliki kehendak Raja Dewa Naga di sampingnya, gadis, sekuat Raja Naga Emas, harus ditanggapi dengan serius. Dengan kekuatannya saat ini, tubuh naga hancur dan lunasnya tidak ada di tubuhnya, jadi dia tidak bisa menangani dua orang sekaligus. Begitu dia dikalahkan, aku takut keluarga naga tidak akan pernah memiliki kedamaian. Ngomong-ngomong, karena kamu sudah menebak rencanaku, izinkan aku memberitahumu beberapa rahasia. Bawahanmu disimpan dalam kekosongan ini olehku. Apakah kamu tahu di mana mayat mereka? Seolah memikirkan sesuatu yang sangat lucu, senyum bermartabat tiba-tiba muncul di wajah halus Raja Naga Perak. Tepat setelah dia selesai berbicara, ada sedikit kegembiraan di mata peraknya saat dia diam-diam menatap Raja Naga Emas. Kamu maksudmu? Raja Naga Perak mengatakan ini, tetapi pupil Raja Naga Emas sedikit berkerut, dan kemudian dia tiba-tiba berbalik, menatap tubuh dan tulang naga di kekosongan menara raksasa emas. Jejak fluktuasi yang sangat lemah meresap darinya. Meskipun lemah, tetapi setelah penginderaan yang cermat, fluktuasi yang akrab mengisinya, tetapi untuk sementara, itu dengan kejam menyentuh hati Raja Naga Emas. Level reinkarnasi ke-9 Long King, level 9 reinkarnasi Long Hao, tentara lapis baja naga suci memerintah Long Yuan, ketiga bawahanmu yang paling setia sekarang ada di depan matamu. Tapi jangan khawatir, segera, kamu akan menjadi aku akan benar-benar bersatu kembali dengan mereka. Hahaha. Melihat ketakutan dan kemarahan di wajah Raja Naga Emas, Raja Naga Perak mencibir dengan sangat senang. Pada saat yang sama, kekuatan elemen di tubuhnya juga mulai melonjak konvergen. Jelas, untuk menghindari terlalu banyak malam, dia memutuskan untuk melenyapkan Raja Naga Emas di sini dan memulai upacara akbarnya sendiri. Semuanya aku minta maaf untukmu. Pada saat ini, Raja Naga Emas hanya merasakan sakit perut yang hebat di dadanya, lututnya tiba-tiba tertekuk di tanah yang sunyi, dan membungkuk dengan sungguh-sungguh ke kekosongan tak berujung di raksasa emas itu, menara. Ini semua adalah orang kepercayaan yang mengikutinya sampai mati, dan mereka sudah menjadi saudara. Namun, pada tahun-tahun ketika dia menghilang, dia dimusnahkan oleh Raja Naga Perak, yang membuat Raja Naga Emas merasa sangat bersalah. Oke, berhenti bicara omong kosong, saatnya mengirimmu ke jalanmu. Keluarga naga memilikiku, kakak, kamu dapat yakin. Pada saat berikutnya, cahaya energi yang menyilaukan melintas di telapak Raja Naga Perak, yang penuh dengan elemen. Kekuatannya mencengangkan. Bingung, ditambah dengan kekuatan yang terbatas, tekanan pada tubuh Raja Naga Emas meningkat pesat, dan ancaman kematian memenuhi sisinya, tetapi mata emas yang terakhir bersinar dengan kegilaan yang tak terlukiskan. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan pernah membiarkan Raja Naga Perak menyakiti keluarga naga. Seluruh kekosongan dunia tiba-tiba meledak menjadi riak emas yang mempesona, dan di bawah kekuatan riak itu, bahkan kekosongan ini sedikit bergetar. Tuan-tuan, tidak. Tepat ketika Raja Naga Perak mengira kemenangan ada di tangannya dan Raja Naga Emas mencoba memecahkan jaring, raungan yang belum pernah terjadi sebelumnya meletus dari kerangka naga yang tak terhitung jumlahnya di atas menara emas, melonjak keluar dari tulang yang tidak memiliki fluktuasi kekuatan untuk waktu yang lama. Gulu, ini. Dengan seruan ini, darah yang sudah mendidih di tubuh Raja Naga Emas tiba-tiba mengeluarkan setrum. Saya melihat bahwa dalam kekosongan menara raksasa emas, topeng emas besar tiba-tiba menyembur keluar, dan segera mengumpulkan mayat dan tulang yang berserakan, bergerak cepat, dan menembak ke arah Raja Naga Emas. Di atas topeng emas, itu penuh dengan tekanan naga yang tak ada habisnya, dan itu juga mengandung kekuatan yang tidak bisa dihancurkan dan agung, yang membuat mata Raja Naga Perak sedikit berkerut, dan mencium bau gelombang yang bergerak darinya. Artefak yang telah lama hilang di antara ras naga, pengocok naga surgawi peringkat ke-7 di dunia manusia. Melihat kerangka, tulang yang patah, di bawah pengawasan beberapa orang, sedikit dicahaya digabungkan di bawah kain kafan, dua sosok yang sedikit ilusi telah benar-benar lolos dari kekosongan menara raksasa emas, tetapi ekspresi Raja Naga Perak penuh dengan keheranan. Boom! Terdengar suara menggelegar, lalu tulang-tulang naga yang patah ini langsung menyatu membentuk dua sosok utuh. Darah naga pada kedua sosok itu membuat sudut mata Raja Naga Perak beringas. Melompat ke atas. Keduanya, Raja Naga Perak tidak asing bagi mereka, karena kejatuhan mereka adalah karena tangan mereka sendiri. Klan naga tertinggi, Long Hao. Pemimpin tentara lapis baja naga suci, Long Yuan. Tapi mereka tidak ditangkap sendiri,
untuk mengumpulkan kekuatan Dewa Naga di Menara Emas. Apakah mereka benar-benar hancur? Kenapa sekarang hidup kembali? Gelombang keheranan dan keraguan terus memenuhi pikiran Raja Naga Perak. Di belakang mereka berdua, ada tumpukan tulang redup dan tulang yang tidak bisa disatukan. Fluktuasi di dalamnya sebenarnya beberapa kali lebih menakutkan daripada fluktuasi mereka berdua. Long Hao, Long Yuan. Melihat dua sosok yang tiba-tiba hidup kembali dari Menara Emas, Raja Naga Emas merasakan air mata lama. Raja Naga, kamu akhirnya kembali tapi aku tidak mampu membeli hadiah sebesar ini. Keduanya saling memandang dan buru-buru mengangkat Raja Naga Emas, tetapi ada kesungguhan di wajah mereka, seolah-olah ada kesungguhan di wajah mereka, adalah sesuatu yang tak terkatakan. Apa itu? Setelah memastikan identitas keduanya, Raja Naga Emas juga buru-buru bertanya lagi pula, pemandangan di depannya benar-benar terlalu mengejutkan. Raja Naga Perak mengetahui keberadaan dua benda suci di makam naga dari buku kuno klan naga, dan mencoba meyakinkan kami untuk bergabung dengan bawahannya tetapi tidak berhasil, jadi dia diam-diam menangkap kami bertiga dan menggunakan tubuh naga kita bertiga sebagai bayangan. Dengan paksa membangun lorong kosong di Menara Emas dan puncak menara, dan kemudian menggunakan kekuatan sumber kita untuk menahan erosi kekuatan dunia terlarang surga dan bumi, untuk memecahkan salah satu kotak batu giok dan mencoba mengumpulkan dua relik suci. Tapi aku mengumpulkan naga. Ketika itu adalah kehendak para dewa, Raja Naga Perak disiksa oleh kekuatan semacam itu, dan hampir mati karena serangan balik, jantung dan tubuhnya hancur, dan jejak kehendak Dewa Naga yang meluap semuanya diserap oleh gadis berambut ungu. Setelah Raja Naga Perak terluka, dia melarikan diri jauh ke sini, tapi Long Qing dihancurkan sepenuhnya untuk melindungi kita berdua. Ini adalah tubuh kental dari tubuh terakhirnya, yang disebut Yuan Huan Ke. Ketika krisis datang, itu luar biasa. Ini Long Qing dengan kekuatan artefak dan hidupnya sendiri, untuk melindungi saya dan sumber kekuatan terakhir lainnya. Baru saja Anda mencoba menyerang Menara Emas, gelombang benar-benar membangkitkan kekuatan artefak, dan kami terlahir kembali karena ini. Di akhir kalimat, kedua pembangkit tenaga naga juga merasakan ledakan rasa bersalah, dan mendorong lunas dengan cahaya redup dan topeng suci dengan aura kuno dari tumpukan mayat ke depan Raja Naga Emas. Raja Naga Emas melihat kedua benda ini, dan kemarahan di hatinya tidak bisa ditenangkan untuk waktu yang lama. Kekuatan Dewa Naga tidak membuatmu jatuh. Ini benar-benar takdir. Aku hanya tidak menyangka bahwa artefak naga ini benar-benar ada di tangan Long Qing. Ini benar-benar salah perhitungan. Melihat keduanya orang-orang muncul di depannya lagi, Raja Naga Perak sedikit banyak terkejut. Pada tahun-tahun ketika Raja Naga Emas pergi, Raja Naga Perak diam-diam membasmi kekuatan faksi Raja Naga Emas, awalnya hanya untuk mengambil posisi penguasa klan naga, tetapi sejak mengetahui kekuatan Dewa Naga di makam naga, orang ini memiliki keinginan untuk kekuatan Dewa Naga, hampir gila. Diam-diam tangkap orang-orang kuat di bawah Raja Naga Emas. Gunakan tubuh naga mereka secara paksa untuk mengisi kekosongan dunia terlarang Menara Emas, dan bantu diri mereka sendiri mendapatkan kekuatan Dewa Naga. Dan dunia terlarang surga dan bumi di Menara Raksasa Emas kosong dari zaman kuno hingga sekarang, semua yang terkontaminasi akan dihancurkan. Sangat disayangkan bahwa kekuatan Raja Naga Perak pada waktu itu masih pada tingkat siklus reinkarnasi 9 kali lipat, dan dia belum menyentuh ambang puncak, Menara Raksasa Emas. Ketika dia menerima kehendak Dewa Naga di kotak giok, tubuh naga langsung ditangkap olehnya, kekuatan kehendak Dewa Naga menguap. Pada saat itu, gadis berambut ungu juga hadir, dan kekuatan di tubuh gadis itu tiba-tiba menarik kehendak Dewa Naga. Setelah beberapa kali lemparan yang aneh, beberapa kehendak Dewa Naga yang meluap sepenuhnya diserap olehnya. Sejak itu, Raja Naga Perak juga mengetahui bahwa hal-hal di atas Menara Raksasa Emas ini luar biasa, dan saya khawatir hanya kekuatan mencapai puncak reinkarnasi 9 kali lipat yang memenuhi syarat untuk disentuh. Jadi setelah Raja Naga Emas kembali ke keluarga naga, dia membuat konspirasi, selangkah demi selangkah. Paksa Raja Naga Emas untuk masuk ke sini, dan ketika yang terakhir mencoba mengumpulkan kekuatan Dewa Naga, melenyapkan Raja Naga Emas sepenuhnya, mengumpulkan kekuatan Raja Naga Emas, dan biarkan kekuatannya benar-benar menembus puncak peringkat 9 reinkarnasi. Pada saat itu, dengan mengorbankan nyawa keturunan yang dipilih oleh para Dewa Naga, dia membantu dirinya sendiri untuk mengumpulkan dan melahap barang-barang dari dua Dewa Naga. Di puncak reinkarnasi 9 kali lipat, dengan dua Dewa Naga, diri pada saat itu sudah cukup untuk benar-benar memengaruhi dewa yang bertarung. Setelah itu, seluruh dunia akan merangkak di bawah kakinya sendiri sampai saat itu. Pusat dunia manusia, ras alien, keduanya hanyalah badut lompat yang tidak bisa membuat ombak. Sekarang masalahnya sudah jelas, maka saatnya untuk menjernihkan keluhan di antara kita.
Raja Naga Emas tampak serius. Setelah beberapa saat, dia menekan amarah yang tak ada habisnya di tubuhnya, memuntahkan seteguk udara keruh, dan segera mengulurkan tangan untuk memegang lunas dan senjata ilahi. Di tangan, sedikit penyerapan, mengendalikan dua kekuatan agung, niat membunuh melonjak di matanya, perlahan menyaksikan Raja Naga Perak di sampingnya. Orang ini sangat berdosa, dan dia harus mati hari ini. Benar-benar orang tua yang melelahkan. Merasakan berkah dari lunas lawan dan kekuatan senjata suci, kekuatan bertarung Raja Naga Emas saat ini sudah cukup untuk melawan dirinya sendiri. Tetapi Raja Naga Perak tersenyum sedikit pada hal ini, seolah-olah semuanya benar, terkendali, tengah. Meskipun kemunculan kedua orang ini menyebabkan beberapa liku-liku dalam rencananya, liku-liku ini tidak dapat mempengaruhi hasil pertempuran ini sama sekali. Ini adalah pertempuran yang mustahil untuk kalah. Ini adalah pertempuran terakhir. Raja Naga Emas memandang Raja Naga Perak di kejauhan, mengangguk sedikit, dan secara alami tahu bahwa konfrontasi antara keduanya sudah cukup untuk mengguncang dunia. Begitu suara itu jatuh, mata emas itu sedikit tertutup, dan pada saat dia menutup matanya, lautan emas tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Ribuan kaki lautan emas benar-benar memenuhi seluruh ruang, dan kekuatan penghancur yang mengerikan yang melampaui langit dan bumi meresapi seluruh lautan. Tetapi bahkan dalam pemandangan yang begitu indah, menara emas di sampingnya tidak terkikis sama sekali. Pada saat lautan emas bergelombang, tubuh Raja Naga Emas berubah menjadi naga emas dominan yang bercokol di dalamnya. Sisik naga di sekujur tubuhnya berkedip, dan aura mendominasi yang membenci semua makhluk hidup meresap. Pemaksaan dilakukan Long Hao dan keduanya menyembah dia. Ayo lakukan, sekarang, ini satu-satunya cara. Melihat formasi Raja Naga Emas, Long Hao saling memandang, dan segera kekuatan besar reinkarnasi keluar dari tubuhnya. Pada saat kedua orang itu melambaikan kekuatan mereka, pikiran mereka melonjak, dan mereka sepertinya mengirim pesan jiwa yang samar kepada Raja Naga Emas, seolah-olah mereka sedang merencanakan sesuatu. Pada saat yang sama, dengan kekuatan Long Hao dan mereka berdua, mereka benar-benar menggemakan kekuatan kekosongan di menara raksasa emas, seolah-olah mereka memobilisasi kekuatan kuno di menara raksasa. Kekuatan elemental Sein, Suolongtai. Di hadapan serangan kejam dari Raja Naga Emas, Raja Naga Perak juga menembak tanpa ampun. Cahaya perak yang mengerikan tiba-tiba meledak dari tubuhnya, dan raungan naga yang renyah bergema, mengguncang energi yang tak terhitung jumlahnya di lautan emas. Dan di atas lautan emas, ada platform cahaya perak yang hanya berukuran beberapa puluh meter menjulang. Di platform ringan, naga perak kecil dan halus bercokol, dan kecemerlangan perak yang menyilaukan mengandung semacam kekuatan yang menakutkan, menyebabkan kekosongan di sekitarnya sedikit hancur, dan bahkan samudera emas besar dikejutkan olehnya, mendidih dengan hebat. Aku belum melihatmu selama bertahun-tahun, kamu masih merasa benar sendiri. Merasakan Suolongtai di atas Wangyang yang mengandung kekuatan elemen tanpa akhir, Raja Naga Emas juga tersenyum perlahan. Dia secara alami tahu bahwa bahkan jika dia diberkati dengan artefak dan lunas sekarang, dia pasti tidak akan menjadi lawan yang dipersiapkan dengan baik dari Raja Naga Perak. Lagi pula, lunas ini tidak cocok untuknya, dan efek artefaknya adalah memelihara dan melindungi kehidupan, dan kekuatan tempurnya tidak layak disebut. Tujuannya sama sekali bukan untuk melawan Raja Naga Perak, tetapi untuk menarik perhatian yang terakhir dan mengulur waktu untuk berdua Long Hao. Semua orang hanya tahu bahwa naga itu melahirkan 9 putra, yang masing-masing berbeda, tetapi tidak ada yang tahu bahwa ketika Dewa Naga jatuh, itu berubah menjadi 9 telur naga, dan setelah menetas, 9 Raja Naga dengan reputasi termasyhur terbentuk. Di dalam tubuh 9 orang, setiap orang memiliki kekuatan Dewa Naga yang sangat lemah. Hanya ketika kekuatan mencapai puncak peringkat 9 reinkarnasi dan kekuatan Dewa Naga di tubuh 9 Raja Naga, mereka dapat dengan sempurna serap dua raksasa di atas menara emas artefak suci, hantam dewa yang bertarung. Alasan utama mengapa dia mengikuti strategi Raja Naga Perak adalah transmisi suara dari jiwa mereka berdua barusan. Mereka bahkan memiliki gerakan yang lebih gila. Segera, dunia ini akan menyerah padaku. Pada saat itu, 8 Raja Naga darimu akan dilenyapkan olehku, dan kamu akan dimusnahkan, tetapi karena idiot Dewa Naga, 9 Raja Naga akan tidak menghilang setelah kematian, hanya akan berubah menjadi telur naga, menunggu penetasan kehidupan lain, kehidupan baru. Hanya dengan begitu, Anda akan menjadi Raja Naga Emas yang baru, dan semua yang Anda miliki hari ini, seperti ingatan dan kekuatan, akan hilang sepenuhnya. Sayang sekali, sayang. Dalam senyum Raja Naga Perak, itu secara bertahap menjadi gila dan ganas, tetapi dia tidak memperhatikan tindakan kedua Long Hao. Di matanya, ancaman terbesar saat ini adalah Raja Naga Emas.
Sayang sekali. Bagaimana keputusan Raja Naga bisa sesuai dengan keinginanmu? Dengan kekuatanku, panggil naga itu. Dalam sekejap, kedua Long Hao meraung, dan ternyata mempersingkat garis penuh kekuatan berisik dari udara tipis. Telapak antiknya, suaranya baru saja jatuh, tangan raksasa energi dikelilingi oleh pola naga kuno yang tak terhitung jumlahnya, secara langsung mengabaikan kekuatan aneh dari kekosongan menara raksasa emas, tiba-tiba menembus kehampaan, dan meraih salah satu dari dua kotak giok di atas langit. Mencari kematian. Dalam sekejap, Raja Naga Perak terkejut. Melihat serangan bersama Long Hao dan keduanya, dia mampu mengabaikan hukum dunia terlarang di Menara Emas. Dia segera menjadi marah dan mengabaikan Raja Naga Emas, kekuatan untuk melawannya. Bang! Dua kotak giok yang semula diamankan di atas menara raksasa emas perlahan-lahan terguncang oleh yang terakhir, dan mereka akan jatuh kapan saja. Tuan Naga, lanjutkan. Segera, wajah Long Hao dan yang lainnya memerah, seolah-olah mereka telah menggunakan seluruh kekuatan hidup mereka, dan mereka membalik salah satu dari dua kotak batu giok dengan lembut. Salah satu dari mereka, di bawah goncangan kekuatan keduanya, perlahan jatuh dari langit. Itu tampak seperti kejatuhan yang sederhana, tetapi di sepanjang jalan, itu membawa gelombang-gelombang menakjubkan yang melampaui langit dan bumi, menyebabkan kegemparan saat ini. Berikan aku benda itu. Raja Naga Perak meraung, dan telapak tangannya memimpin untuk menepuk tubuh Raja Naga Emas di lautan, mencoba menghalangi gerakan Raja Naga Emas. Dan tubuhnya naik langsung ke udara, melayang di kehampaan, dan mengulurkan tangan untuk mencoba merebut kotak giok itu. Naga Perak melonjak, melilit platform naga kunci yang aneh, dan menekannya ke tubuh naga Raja Naga Emas yang berubah. Kekuatan penekan yang dibawanya belum pernah terjadi sebelumnya untuk Raja Naga Emas. Boom! Suolongtai bertabrakan dengan lautan emas, dan suara besar ditransmisikan di setiap kekosongan di sini. Namun, biarkan serangan menakutkan Raja Naga Perak yang cukup untuk menahan peringkat 9 reinkarnasi begitu kuat, ketika jatuh dan lautan emas tekanan runtuh dan hancur, seberkas cahaya terang dikelilingi oleh topeng emas dan lunas seketika, menolak serangan yang terakhir, kekuatan represif yang besar. Itulah kekuatan artefak dan lunas. Pada saat yang sama, pita emas keluar dari laut lagi, dan melintas di posisi kotak giok seolah siap untuk pergi. Kotak giok Tiansu lunas milik raja ini. Ini semua sudah berakhir. Saat tubuh Raja Naga Perak semakin dekat ke posisi kotak giok, yang terakhir memutar telapak tangannya terlebih dahulu, dan batu giok itu kekosongan di sekitar kotak runtuh seketika, dan kekuatan elemen yang agung menyelimutinya di udara, tidak dapat bergerak. Kekosongan yang diselimuti oleh kekuatan elemen yang kaya penuh dengan bahaya tanpa akhir. Saya khawatir bahkan beberapa langkah reinkarnasi 9 lapis yang kuat tidak berani menyentuhnya dengan mudah. Untuk sesaat, senyum panik muncul di wajah Raja Naga Perak, dan pemandangan ini adalah tujuan utamanya. Bang! Sayangnya, ketika Raja Naga Perak tampak sangat gila, cahaya keemasan dan bayangan melintas melewatinya, dan kekosongan yang diselimuti oleh kekuatan elemen tiba-tiba dihancurkan oleh telapak tangan emas. Kotak giok tempat Dao menyembunyikannya, hal-hal dari Dewa Naga juga dipegang di tangannya. Air mata. Ada cairan emas yang menyilaukan di telapak tangan, dan dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan memegangnya di kekosongan yang diselimuti elemen. Pada saat kontak, kulit dan tulang telapak tangan mulai meleleh, pada saat yang sama, dan daging dan darah mulai berjatuhan. Adegan itu pernah mengerikan. Bahkan dengan kekuatan Raja Naga Emas saat ini, itu sebenarnya tidak dapat menahan lelehnya kekuatan elemen seperti itu, dan telapak tangan yang awalnya lebar meleleh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ketika dia memegang kotak giok, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di tubuh Raja Naga Emas, bahkan jiwa, jauh di dalam darah, tidak bisa menahan perasaan gemetar, dan di telapak tangannya, ada juga sensasi terbakar yang kuat, seolah-olah dia sedang memegang benda jahat yang bisa menjerumuskannya ke dalam malapetaka. Tapi biarkan dua kekuatan kotak giok dan kekuatan elemen menyiksa Raja Naga Emas, tapi tidak ada jejak melepaskan di wajah mengerikan yang terakhir ini adalah harapan terakhir dari ras naga. Raja Naga Emas, kembalikan padaku, atau seluruh klan naga akan kukubur bersamamu. Melihat langkah putus asa Raja Naga Emas, Raja Naga Perak menyipitkan matanya sedikit dan meraung marah. Bahkan di bawah kemarahan itu, kegelisahan yang telah lama hilang muncul sedikit demi sedikit dari mata perak itu. Jika benda ini diperoleh oleh Raja Naga Emas, dengan bakat dan kekuatannya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Raja Naga Perak telah mengalami kekuatan mengerikan dari kekuatan di luar kotak giok. Pada awalnya, tubuh dan kekuatan naga tingkat reinkarnasi 9 kali lipatnya sendiri dengan mudah dihancurkan dalam waktu setengah seperempat jam, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan elemen.
Elemen itu mencuri kekuatan gadis berambut ungu di sekitarnya dan mengubahnya menjadi penampilan umum yang terakhir. Adapun tubuh naga, untungnya, ada lunas, dan perlu waktu untuk membangunnya kembali. Sekarang Raja Naga Emas sudah begitu mati sehingga dia tidak akan melepaskannya, dia jelas berpegang pada tekadnya untuk memecahkan jaring. Melihat aura elemen yang kaya di sekitar Raja Naga Perak, Raja Naga Emas bergerak cepat sambil memegang kotak giok, dan sentuhan kegilaan yang belum pernah terjadi sebelumnya terus muncul dari mata emasnya. Jika penundaan ini berlanjut, sebelum Raja Naga Perak dapat mengambil tindakan, dia akan sepenuhnya jatuh di bawah kekuatan misterius kotak giok. Selama gerakan, kotak giok ditelan oleh Raja Naga Emas secara paksa. Pada saat yang sama, aura kuno dan agung yang melampaui langit dan bumi terpancar dari tubuh Raja Naga Emas sedikit demi sedikit. Itu adalah lingkaran cahaya berwarna zamrud, lingkaran cahaya itu muncul, dan bahkan kelopak mata Raja Naga Perak bergetar hebat, dan pusing singkat tiba-tiba muncul di benaknya. Kamu abadi. Kekuatan Raja Naga Perak, elemen-elemennya dilucuti. Saat berikutnya, suara tajam Raja Naga Perak menyapu, dan energi warna-warni langsung menyelimuti tubuh Raja Naga Emas. Nafas unsur Raja membuat nafas Raja Naga Emas menjadi bermartabat. Kalau begitu lihat, apakah elemenmu terkelupas lebih cepat, atau apakah Raja ini menyerap tulang Dewa Naga lebih cepat? Jika aku menang, nasibmu akan hancur. Begitu suara itu jatuh, sosok Raja Naga Emas itu bermandikan cahaya keemasan yang menyilaukan. Itu berubah menjadi kepompong emas raksasa, yang bahkan dikelilingi oleh cahaya zamrud, berdiri di udara dari udara tipis, dan mulai menyerap lunas tiansu di dalam kotak giok. Namun, di kepompong raksasa emas, konfrontasi antara energi emas dan energi zamrud terus-menerus berkedip, jelas, tidak mudah untuk menyerap Dewa Naga seperti itu. Sampai saat ini, Raja Naga Perak meraung seperti orang gila. Dia tidak menyangka Raja Naga Emas begitu licik, melihat kepompong emas yang tidak bisa dihancurkan, kemarahan yang tak ada habisnya tersapu. Adegan yang telah saya rencanakan dengan cermat, pada akhirnya, benar-benar membuat gaun pengantin untuk orang lain. Yan bunuh mereka untukku. Setelah rasa malu berubah menjadi kemarahan, kekejaman di mata Raja Naga Perak seperti iblis pembunuh yang tidak berkedip, menatap Long Hao Liang, yang duduk lemah di tanah di kejauhan, orang. Jika bukan karena kebangkitan dua orang yang campur tangan, bagaimana mungkin rencana mereka yang sempurna bisa berubah seperti itu? Seorang pria lahir di surga dan bumi, mengapa kamu harus takut mati? Ketika Raja Naga meninggalkan Bea Cukai, kamu pasti akan mati. Menghadapi niat membunuh kejam yang keluar dari Raja Naga Perak, keduanya Long Hao tersenyum santai, seolah-olah hidup mereka telah berakhir. Jenderal berkata dengan senyum lega, tidak ada ketakutan di matanya, tetapi kelegaan yang langka. Ketika mereka mengikuti Raja Naga Emas untuk melawan suku-suku jahat di luar wilayah itu, bahkan di hadapan mereka yang berkali-kali lebih kuat dari Raja Naga Perak, mereka tidak takut untuk mundur. Sekarang, Raja Naga Perak, bagaimana mereka bisa diizinkan untuk mengirimkan? Kamu, bagaimana kamu mengabaikan hukum dunia terlarang di Menara Emas? Katakan, dan kamu akan lahir. Dalam sekejap, Raja Naga Perak yang kesal menjadi sedikit tenang, dan segera fokus perhatiannya pada keduanya pada tubuh bayangan tak bernyawa dan berfluktuasi. Karena mereka dapat hidup kembali, dan mereka dapat mengguncang salah satu dari dua kotak batu giok tadi, saya khawatir mereka telah menguasai rahasia di Menara Emas. Terlalu mudah bagiku untuk melenyapkan mereka berdua, tetapi dunia terlarang surga dan bumi di Menara Emas benar-benar rumit. Sekarang Raja Naga Emas mulai menyerap lunas tiansu, jika dia tidak dapat memperoleh kehendak Dewa Naga di kotak giok lain, pertempuran berikutnya mungkin akan lebih beruntung dan kurang beruntung. Jika kamu ingin membunuh, bunuh, di mana begitu banyak omong kosong. Long Hao dan keduanya sama sekali tidak serakah untuk hidup dan takut mati, secara langsung mengabaikan ancaman Raja Naga Perak dan memohon kematian. Kekuatan elemen, curi ingatannya. Sial, bagaimana mungkin tidak ada? Untuk sementara waktu, bahkan jika Raja Naga Perak menggunakan kekuatan Tong Xuan untuk secara paksa menyelidiki ingatan keduanya, di sana bukan catatan tentang dunia terlarang surga dan bumi. Kedua orang ini jelas sudah dipersiapkan untuk waktu yang lama. Hahaha, Raja Naga Perak, tunggu saja ajalmu. Meskipun Raja Naga Perak mencoba yang terbaik, tetapi tidak mungkin, Long Hao dan keduanya tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Yan bisakah kamu menurunkan benda itu? Setelah beberapa kali lemparan tidak berhasil, kegilaan dan kebanggaan di mata Raja Naga Perak perlahan menghilang. Dia mengangkat alisnya, menatap gadis berambut ungu yang linglung di sampingnya, dan bertanya dengan lembut. Entahlah.
Gadis berambut ungu itu menggelengkan kepalanya sedikit, sepertinya tidak ada cara yang lebih baik untuk menghadapi kekuatan di Menara Emas. Pada saat ini, kegelisahan di hati Raja Naga Perak juga berangsur-angsur meningkat. Jika tidak ada solusi, saya khawatir kita hanya dapat membangun lorong dengan tubuh naga Long Hao dan kekuatan sumbernya lagi, dan naik ke puncak menara lagi, tetapi jika ini masalahnya, itu benar, tak terhindarkan untuk mengulangi kesalahan yang sama. Namun, aku bisa mencobanya. Melihat ekspresi cemas dari Raja Naga Perak, gadis berambut ungu itu menggertakkan giginya dan berkata, "Kalau begitu serahkan pada Yaner." Mendengar ini, Raja Naga Perak tidak bisa menahan tawa gembira. Gadis berambut ungu itu hanyalah seorang gadis naga yang dia kenal dari Zukun pada awalnya, dan dia secara pribadi mengambil tindakan untuk menangkapnya, berharap untuk melatihnya sebagai tubuh naga berikutnya dan alat untuk membantunya menyatukan klan naga. Tapi belum lama ini, saya melangkah ke tempat ini dengan gegabah, dan hampir hancur oleh jejak kehendak Dewa Naga. Artinya, pada saat itu, garis keturunan naga kuno di tubuh gadis berambut ungu bermutasi, dan ternyata menjadi langsung menelan jejak kehendak Dewa Naga. Setelah itu, Raja Naga Perak mengubah pemahamannya tentang yang terakhir. Tapi yang tidak bisa diubah adalah dia akan tetap menjadi penolong terbaik untuk membantu dirinya sendiri mengumpulkan kekuatan Dewa Naga, keberadaannya hanya untuk mencapai dirinya sendiri. Tik-tok, rambut ungu panjang di belakang gadis berambut ungu itu berkibar perlahan, dan segera lingkaran ungu memenuhi tubuhnya, seluruh tubuhnya melangkah ke dalam kehampaan, dan melangkah menuju menara raksasa emas selangkah demi selangkah. Di masa lalu, kehampaan dunia terlarang surga dan bumi, yang cukup untuk menghancurkan dan memusnahkan semua makhluk hidup, telah menjadi sunyi saat ini, dan tidak ada serangan yang terjadi rasanya seperti kehendak naga dewa pada gadis berambut ungu menolak semua ancaman dan membiarkan yang terakhir seperti berjalan di tanah, dan bahkan ada semburan panggilan di kehampaan. Untungnya aku tertinggal. Melihat postur gadis berambut ungu itu, Raja Naga Perak juga tersenyum dan berkata, "Lepaskan dariku, aku tidak percaya bahwa dengan kekuatan tertinggi Tuhan, aku tidak bisa mematahkan kepompong raksasa emas ini. Selama itu bisa menghalangi langkahmu yang melahap, perselisihan sipil ini, kemenangan tetap milikku, kepadaku." Yin saat Raja Naga membalikkan tangannya dan menutupi hujan, dia terus-menerus menyerang kepompong raksasa emas. Serangan-serangan yang mengguncang langit dan bumi itu terlepas, dan seluruh kepompong raksasa emas terguncang, seolah-olah akan pecah kapan saja. Dengan bantuan beberapa tanda retak samar, Raja Naga Emas dapat terlihat samar-samar, dan tampaknya dalam keadaan sekarat, itu tidak terlihat seperti menelan lunas sama sekali tetapi lebih seperti dimakan lunas. Hahaha, kakak, bukankah kekuatan tulang Dewa Naga sesuatu yang bisa kamu telan hari ini? Tubuh naga hancur, lunas yang sesuai denganmu tidak ada lagi, dan bahkan kekuatannya hanya pada level itu, dari 9 reinkarnasi sepertinya kali ini, bahkan Tuhan ada di pihakku. Melihat pemandangan ini, senyum Raja Naga Perak menjadi semakin mengerikan. Kupas untukku. Dalam sekejap, seberkas cahaya perak menyembur keluar dari dada Raja Naga Perak, dan segera dibangun di luar kepompong Raja Naga Emas sebuah kekuatan yang sangat murni perlahan mengikuti berkas cahaya perak itu, dari raksasa emas itu menyelinap keluar dari kepompong dan mengalir ke Raja Naga Perak. Orang ini benar-benar dapat memisahkan perlindungan kepompong raksasa emas dan menyerap kekuatan Raja Naga Emas. Pada saat ini, senyum di wajah Long Hao langsung mengeras. Api hidupmu, aku khawatir itu tidak akan mendukung Raja Naga Emas. Tapi jangan khawatir, aku tidak tega membunuhmu dengan mudah, hal-hal baik dari raja ini. Aku akan membuatmu tidak bisa bertahan. Aku tidak bisa mati. Jeritan bergema di dunia ini. Pada saat inilah suhu di kehampaan ini menjadi kering dan panas sedikit demi sedikit, seolah-olah ada aura suci yang membakar, menembus belenggu kehampaan, dan bergegas menuju ke sini. Paman, murid yang tidak berbakti, sudah terlambat. Saat Xiaoyan dan mereka bertiga muncul di ruang ini, Xiaoyan langsung menghadapi kepompong raksasa Raja Naga Emas yang telah diserang oleh Raja Naga Perak, yang dalam keadaan mati suri, posisi meraung keras. Ketika saya melihat Raja Naga Emas lagi setelah beberapa dekade, makhluk tertinggi yang dulu begitu baik padanya sekarang diambang kematian. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya diserap oleh berkas cahaya perak, dan hidupnya dalam bahaya setiap saat. Setelah Xiaoyan dan ketiganya memasuki Dragon God Stele, butuh banyak waktu untuk memecahkan ilusi, jadi penundaannya sangat lama. Murid Xiaoyan tiba-tiba diliputi oleh kemarahan yang tak ada habisnya, dan kemarahan itu sudah meletus seperti gunung berapi yang tak terkendali. Xiaoyan, jangan gegabah, Raja Naga Perak ini sangat kuat, terlalu kuat untuk dilawan. Pada saat ini, Kailin tidak melepaskan telapak tangan Xiaoyan,
dan bahkan ketika dia merasakan kemarahan tak berujung naik tiba-tiba di dada Xiao Yan, dia tiba-tiba meraih tubuh Xiao Yan yang gemetar dengan kemarahan yang ekstrim, mencoba menghentikan gerakan gila Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan berbakat dan kuat, masih ada celah yang tidak dapat diperbaiki ketika menghadapi pria kuat seperti Raja Naga Perak yang telah berdiri di puncak dunia selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Raja Naga Emas adalah pamanku, dan sekarang dia dalam keadaan sekarat. Jika aku tidak muncul, aku khawatir semua orang dari golongan Raja Naga Emas akan dimakamkan di sini. Tidak bisa dihindari. Mata Xiao Yan, kemarahan terus meningkat. Kami tahu, tetapi jika kamu melalui seperti ini, paling banter, tidak ada bedanya dengan mati. Kedua wanita itu saling memandang, dan mereka secara alami mengetahui tingkat keparahan situasi saat ini, dan itu mendesak. Dia harus mati. Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk membuat dirinya terlihat normal, tetapi bahkan menatap Raja Naga Perak dari kejauhan, aura samar di sekelilingnya membuat Xiao Yan gemetar, bahkan tubuhnya sendiri. Semua kekuatan telah menjadi sunyi, dan dipadatkan saat ini. Seolah yang berdiri di depannya bukanlah seorang gadis, melainkan raksasa yang tak terlukiskan. Kekuatan keduanya tidak pada level yang sama-sama sekali, tidak sama sekali di dunia yang sama. Itu seperti semut yang hidup di dasar sumur sepanjang tahun, tiba-tiba meninggalkan dasar sumur dan datang ke tanah tak berujung. Kesenjangan antara keduanya begitu besar sehingga benar-benar membalikkan kognisi Xiao Yan. Apakah kamu tidak tahu temperamennya? Bersiaplah. Melihat ekspresi serius Cailin untuk pertama kalinya, Yun Yun tersenyum manis. Namun, sebelum Cailin bisa mengeluarkan suara, Yun Yun langsung membangkitkan esensi darah di tubuhnya, memberikan kekuatan reinkarnasi besar pada jejak Dewa Bunga di antara alisnya. Setelah itu, jejak Dewa Bunga, yang telah redup dan kusam, dikejutkan oleh kekuatan Dewa Naga di Menara Emas di kejauhan, atau panggilan esensi darah Yun Yun. Pada saat ini, sedikit hantu yang mempesona menyebar dari jejak Dewa Bunga, dan kemudian bersembunyi di belakangnya. Sosok itu sangat ilusi dan kabur, seperti hantu, tetapi bayangan bunga dan benang sari yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya membuat Yun Yun jelas merasakan ini adalah bentuk sejati dari Dewa Bunga. Hanya saja Yun Yun tidak tahu apakah jejak Dewa Bunga ditarik oleh apa yang disebut kekuatan Dewa Naga atau kekuatan lain. Pada saat ini, jejak Dewa Bunga di tengah alis sebenarnya adalah memberinya kekuatan reinkarnasi tanpa akhir. Kekuatan seperti itu, bukan? Ini seperti siklus normal. Namun, meskipun kekuatan ini kuno dan kuat, itu tidak seperti yang disebut kediaman dewa. Dibandingkan dengan Raja Naga Perak, kekuatannya hampir sama dibandingkan dengan kediaman dewa, tampaknya kekurangan beberapa kekuatan, aura dan kekuatan kediaman dewa. Piton menelan 10 warna. Menghadapi pemandangan yang begitu indah, Cailin juga melihat roh ular 10 warna di tangannya, dan kemudian roh ular 10 warna berkedip dengan cepat, dan kemudian berbaring dengan patuh di telapak tangan Cailin. Dengan enggan. Pria kecil, aku membutuhkan kekuatanmu. Cailin meletakkan wajahnya yang lembut di sebelah roh ular Sikai dan berbisik. Roh ular 10 warna tampaknya tahu apa yang dimaksud Cailin, berbalik untuk melihat Raja Naga Perak di kejauhan, dan memandang Xiao Yan, seolah secara naluriah menyadari ancaman besar memutar tubuh ular yang indah, sedikit menggigit jiwa skala warna, dan memulai perpaduan nyata dari 10 warna. Dalam sekejap, ular sanca raksasa dari langit dan bumi yang dikelilingi oleh kilau 10 warna juga diam-diam merangkak di belakang Cailin, menyaksikan Raja Naga Perak di kejauhan. Phantom of the Flower God, 10 warna Sky Swallowing Python, dan Xiao Yan dari Endless Flame Alliance adalah pertempuran yang cukup besar. Melihat pertempuran lawan, Raja Naga Perak mengalihkan perhatiannya dari Naga Emas. Raja, tapi suram ada seringai di wajahnya. Raja Naga Perak, aku ingin kamu membayar hutangmu dengan darah. Sebelum dia bisa mengurus menara raksasa emas di sampingnya dan 2 Long Hao yang disiksa oleh Raja Naga Perak, murid Xiao Yan langsung menjadi merah, dan dia sudah diliputi oleh kemarahan yang tak ada habisnya. Seni semu ilahi, dewa api bersinar di dunia. Hampir tanpa ragu-ragu, nyala api suci di sekitar Xiao Yan langsung menyala, dan langsung berubah menjadi nyala api raksasa seperti nyala api setinggi langit, langsung mengambil langkah besar, kehancuran, menukik ke arah Raja Naga Perak. Kekuatan elemen, kupas. Menghadapi serangan marah Xiao Yan, Raja Naga Perak tidak berbuat banyak, dia hanya mengangkat jarinya dan menunjuk sedikit ke arah Xiao Yan. Sebuah kecemerlangan perak yang mempesona berkedip-kedip dari ujung jari, dan dalam kecemerlangan unsur yang kaya, naga perak yang meraung dikelilingi oleh kekuatan warna-warni bisa terlihat samar-samar. Kecemerlangan perak yang menyilaukan langsung bertabrakan dengan raksasa api di belakang Xiao Yan. Begitu mereka menyentuhnya,
mereka dapat dengan jelas menemukan bahwa kecemerlangan perak yang mempesona masih menang dalam serangan mereka. Pada saat tumbukan, nyala api yang tak terhitung jumlahnya di tubuh Xiao Yan perlahan padam seperti nyala lilin. Raksasa api besar itu juga runtuh sepenuhnya dalam beberapa napas. Seperti binatang lapar, ia terus menggigit, mengikis tubuh, daging, dan darah Xiao Yan. Kekuatan tingkat reinkarnasi 9 lapis setengah langkah, berkah dari api suci 9 warna, dan keterampilan bertarung tingkat dewa semu yang diberikan kepadanya oleh para tetua sebagai serangan, pukulan dahsyat di bawah restu dari 3 kekuatan, di mata Raja Naga Perak, itu tak tertahankan seperti kekuatan semut, satu serangan. Xiao Yan hari ini tampaknya tidak memiliki kekuatan untuk melawan saat menghadapi Raja Naga Perak mencoba menggunakan setengah langkah peringkat 9 reinkarnasi melawan pembangkit tenaga listrik dengan setengah kaki di puncak peringkat 9 reinkarnasi. Saya khawatir seluruh dunia 1000 besar juga tidak akan bisa melawan, hanya Xiao Yan sendirian. Untuk sementara waktu, pertempuran antara keduanya perlahan menjadi sunyi, dan Xiao Yan dan Raja Naga Perak tampaknya sedang mempersiapkan semacam kartu truf nyata. Air mata. Sementara Xiao Yan membuat gerakan seperti itu, Cailin dan Yunyun adalah yang pertama menerobos kekuatan elemen berbintik-bintik yang dikerahkan oleh Raja Naga Perak dan menyelamatkan Long Hao dan keduanya. Kekuatan kedua orang ini berada di sekitar peringkat 9 reinkarnasi, yang merupakan kekuatan yang diperlukan untuk pertempuran ini, dan ini juga merupakan gagasan bahwa Xiao Yan diam-diam diteruskan kepada kedua wanita itu. Sudah waktunya untuk bekerja. Long Hao dan keduanya melihat fluktuasi luar biasa di Cailin dan Yunyun, dan mereka sedikit terkejut, tetapi mata mereka sangat serius. Untuk secara paksa mengguncang salah satu dari 2 kotak batu giok, mereka berdua telah benar-benar menggunakan semua kekuatan di tubuh mereka. Meskipun mereka diselamatkan oleh 2 wanita dari siksaan Raja Naga Perak, tapi pertempuran antara Xiao Yan dan Raja Naga Perak, tetapi juga tidak berdaya. Kekuatan reinkarnasi yang sangat kering di dalam tubuh membuat mereka saat ini kosong dari kekuatan dan peringkat lainnya, tetapi tidak ada kekuatan sama sekali. Setelah menyelamatkan 2 pria kuat, Cailin juga menemukan bahwa kekuatan reinkarnasi di tubuh mereka tidak dapat dipulihkan dengan pil obat dan zat lainnya, jadi dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dalam pertempuran ini, tampaknya mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Itu, Ziyan. Tekanan di hati Cailin meningkat pesat, dan ketika dia hendak memperkuat Xiao Yan, Yunyun yang ada di sampingnya perlahan mengangkat kepalanya dan menatap gadis berambut ungu yang sedang berdiri, melangkah ke kehampaan tak berujung di kejauhan, berkata dengan heran. Ziyan, gadis ini, apa yang terjadi? Cailin mendengar kata-kata itu dan mendongak dengan cepat. Yang terakhir memiliki ingatan yang mendalam tentang Ziyan karena Akademi Kanaan Benua Doki dan hal-hal lain. Ziyan hari ini, seluruh tubuh menjadi lebih dan lebih indah dan kecil, penampilan seorang gadis, tetapi pikirannya kabur, seolah-olah dikendalikan oleh beberapa kekuatan kuno, bahkan di belakang kepala yang terakhir, ada kristal perak samar lapisan-lapisannya menjulang. Adapun situasi saat ini dari tubuh yang terakhir, saya khawatir itu disebabkan oleh apa yang disebut kehendak Dewa Naga. Gadis ini seharusnya dikendalikan oleh Raja Naga Perak, tetapi tidak ada banyak ancaman, jadi biarkan kami menahannya. Raja Naga Perak masih harus bertanya padamu. Titik. Setelah beberapa saat, mata Long Hao terus berkeliaran di sekitar Xiao Yan dan kepompong raksasa emas yang patah. Dengan munculnya Xiao Yan, kekuatan Raja Naga Perak untuk melepaskan kepompong raksasa emas menjadi sangat lemah, dan Long Hao tampaknya sedikit terkejut. Merasa, kekuatan Raja Naga Emas yang baru saja diserap oleh Raja Naga Perak sengaja ditinggalkan oleh Raja Naga Emas, dan tujuannya mungkin untuk membiarkan dia mengendurkan kewaspadaannya. Oke, setelah kedua wanita itu selesai berbicara, tubuh mereka lepas landas dan kembali langsung ke sisi Xiao Yan. Di kejauhan, di tubuh Raja Naga Perak yang indah, potongan sisik naga perak jatuh, benar-benar mengubah semua ruang di sini menjadi pemandangan pasang surut perak. Lautan emas dan suolongtai yang dilemparkan oleh Raja Naga Emas telah sepenuhnya dimusnahkan, dan artefak suci tergeletak dengan tenang di tanah. Dengan tindakan yang terakhir, kekosongan di sini sudah penuh dengan napas unsur yang tak terhitung jumlahnya. Sedikit luka bakar, angin, guntur, api, air. Elemen mencakup semua hal, udara lembab dan fluktuasi elemen yang tidak dapat dikenali tampaknya melemahkan kekuatan Xiao Yan yang menyamar. Semburan api suci yang langka meletus di tubuh, dan bahkan 3 inti ember lainnya bergetar. Di bawah tangan penguasa elemen, Raja Naga Perak, hampir semua serangan atribut elemen seperti angin sepoi-sepoi, tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada mereka.
Hanya mengandalkan kekuatan 4 atribut dan api suci tidak dapat mengguncang Raja Naga Perak, namun, ini tidak berarti bahwa Xiao Yan tidak memiliki kekuatan untuk menandingi Raja Naga Perak. Terakhir kali dia menggunakan kekuatan iblis, kendali dan persepsi Xiao Yan tentang kekuatan iblis membawanya ke tingkat yang lebih tinggi. Sekarang, menghadapi lawan yang lebih kuat, darah iblis ditekan oleh Xiao Yan di kedalaman tubuhnya muncul tanpa tekanan. Setan, Fang adalah ancaman terbesar bagi beberapa kekuatan. Setidaknya, dalam kognisi Xiao Yan, kekuatan iblis tidak akan pernah menyerah jika dia belum menyentuh pembangkit tenaga listrik dalam kategori dewa. Itu datang dengan baik. Kebetulan raja ini masih terganggu oleh kenyataan bahwa dia tidak memiliki guru elit setelah memerintah klan naga. Hari ini, kalian bertiga akan dimusnahkan di sini, dan kemudian aku akan menggunakan jiwaku untuk menjadi boneka naga raja. Tubuh Raja Naga Perak perlahan bangkit. Ketika dia bangun, pusaran perak dalam yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh tubuhnya. Setiap pusaran perak mengandung kekuatan penghancur yang cukup untuk menembus langit dan bumi. Selain kekosongan ini yang sudah diisi dengan fluktuasi unsur yang tak terhitung jumlahnya, seluruh dunia dikendalikan oleh Raja Naga Perak. Setidaknya dengan 3 orang saat ini, tidak ada yang bisa menahan aura kehancuran ini. Iblis. Menghadapi ancaman kematian yang tak terbatas, Xiao Yan memasang wajah muram. Api dan kekuatan lain di tubuhnya perlahan memudar, dan bayangan hijau gelap dari roh jahat bersembunyi di belakangnya dan mengelilinginya. Di bayangan hijau gelap kejahatan, ada jubah hitam jenaka yang panjangnya hampir 1000 meter. Di bawah jubah hitam, ada hantu dan tulang putih bengkok yang membentuk bingkai besar berbentuk manusia. Jubah itu melambai, dan sepertinya ada semacam bayangan iblis yang melampaui kekuatan Raja Naga Emas dan Perak, tapi itu hanya sekejap. Untuk sesaat, jubah iblis muncul di tubuh Xiao Yan lagi, dan nafas iblis yang tak ada habisnya mengelilingi Xiao Yan, membuat Xiao Yan tidak takut akan ancaman apapun. Piton menelan 10 warna. Cailin mengangguk diam-diam, dan kemudian mendengus dingin, dan ular sanca raksasa di dunia melonjak bersama di belakangnya. Tubuh besar dan ramping itu sedikit terpelintir, dan ada jejak warna-warni yang tertinggal di sepanjang jalan, yang semuanya mengandung racun yang mematikan. Suami dan istri memiliki hati yang sama. Merasakan dingin di wajah Cailin dan kemarahan tak berujung di benak iblis Xiao Yan, Yun Yun perlahan mengulurkan telapak tangannya dan berdiri di udara. Senyumnya yang menyedihkan dipenuhi dengan gelombang kematian yang terasa seperti rumah. Membunuh. Suara tanpa jejak fluktuasi emosional keluar dari mulut iblis Xiao Yan, dan segera 3 bayangan megah meledak seolah menutupi langit dan membantai Raja Naga Perak. Quote hari ini. Jangan lupa cuci tangan sebelum makan.